beruntusan, komedo, jerawat ya. Karena kalian pasti lebih berminyak gitu. Ditambah kalau misalnya ya cowok-cowok ini kan biasanya merokok. Merokok tidak? Kalau aku nggak ngerokok dok. Oke, jadi biasanya yang merokok, nah itu dia kan sumber radikal bebas. Nah ini biasanya juga membuat proses agingnya, penuaannya itu lebih cepat dibandingin orang yang tidak merokok. Begitu. Yes, jadi ini udah benar nih ya. Tidak merokok berarti satu batang rokok itu penelitiannya mengurangi usia 4 detik. Halo dok, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Hai geng LSM. Hai. Kita bertukar posisi dulu ya Mas Iya Haris nggak ya. apa-apa. Kebetulan nih kita hari ini kedatangan tamu. Ini itu salah satu sahabat terbaik ya. Wih. Saya sama dokter ini berteman udah dari tahun berapa ya dok? 2010 berarti ya. Kalau memang tadi pertama kali Mbak Puji jadi pasien saya yang awal-awal. 2010 ya. Iya, 14 betul. tahun, mau Iya. 15. Jadi ini ada dokter Maulana. Halo dokter Maulana. Halo juga. Kak Apa kabar, Haris. Dok? Alhamdulillah. Ini agak sedikit serak-serak banjir. Karena Sama. memang lagi musimnya. Iya. Cuacanya sama lagi kemarin kan banjir ya. Iya. Tuh. betul. Kayak kalau dokter ini kebanjiran rezeki ya dok. Amin. Menyambut 2025 ya dok. Iya. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Baik. Kita terakhir ketemu di tahun berapa tuh dok ya? 2013 ya dok? Apa 2014 ya? Sebelum COVID seperti Iya, ya. Waktu pas memang bikin project di Mutiara Bunda. Iya waktu itu. betul. Jadi beliau ini Mas Faris apa sih yang bisa disebutkannya? Dokter kecantikan dok? Oh iya. Mungkin ya Lebih- sebenarnya sih nggak spesifik dokter kecantikan ya. Mungkin lebih ke anti aging. Oh. Ya, karena kecantikan tuh masuk di dalam ilmu anti aging. Jadi dokter Maulana ini geng LSM satu-satunya dokter anti aging di Kota Cilegon. Wow. Dan beliau ini mempunyai klinik namanya Klinik Lanata. Sudah berapa tahun dok berdirinya Klinik Lanata? Berdiri sejak 2010 itu. 2010 ya? Iya, tapi saya memang mulai berpraktik di estetik akupuntur awalnya. Nah, itu dari 2006. Ya, di 2006 saya itu sudah berpraktek akupunturis. Nah, jadi awalnya memang saya setelah lulus dari S1 kedokteran, kemudian memang mengambil pelatihan khusus tentang akupuntur medik dan akupuntur kecantikan. Nah, itu di RSCM. Waktu itu memang di UI ya. Gitu. Dan dari situ baru berkembang dengan perjalanannya waktu. Nah, itu dengan ilmu-ilmu estetik dan anti aging, nah itu makin berkembang lagi sampai sekarang gitu. Sekarang udah punya berapa klinik dok? Baru 2 sih, Cilegon dan Serang. 2, tapi ada tapinya nih. 2 tapi boom gitu ya dok ya. Aduh, insya Allah doakan saja ya. Amin. Nah, untuk yang selanjutnya di mana gitu ya, masih Selanjutnya coming soon ya dok ya. Coming soon. Mohon doanya ya, Amin. Kak Faris dan Mbak Puji. Amin dong, harus dong. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Iya, Iya, benar. siap. Nah, gitu. Dok, awal mula dokter itu akhirnya saya berminat ini di klinik di dokter yang memang kecantikan gitu dok. Apa tuh yang menjadi Awalnya mungkin karena dulu saya melihat ini mama saya ya. Nah, mama saya ini sepertinya korban. Waduh. Suka memakai krim-krim yang dulu itu yang apa namanya ya, yang terlalu ekstrim gitu, seperti ini nggak boleh nyebut merek ya. Iya, Iya Ada sebenarnya. namanya titik. Oke. Nah, itu jadi saya perhatikan gitu ya. Kok ini kenapa sih mama? Ya biasa problem orang-orang Indonesia ya. Iya. Itu pengennya putih. Nah, ini jadi problem inilah yang memang kenapa sih produk-produk yang berbahaya gitu ya, yang tadi memang rata-rata yang saya temukan di pengalaman saya selama praktek dari 2006 sampai sekarang. Nah, itu
wanita Indonesia itu identik cantik itu harus putih, Harus putih. gitu Kang Faris. Jadi memang ini juga yang harus kita edukasi ya. Jadi dari situ saya ngeliat, wah mama saya tambah merah mukanya, kemudian tambah iritasi, kemudian tadi jadi tambah parah. Jadi ya dari situ saya mulai ya sebenarnya ini produk ini apa sih kandungannya gitu kan ya. Cari Dan tahu ya, Dok, ya. ya. Benar, mencari tahu. Jadi saya akhirnya itu mau istilahnya mau fokus tadi ya belajar tentang estetika kecantikan tadi seperti apa. Ya awalnya karena tadi saya melihat ya korbannya itu ya salah satunya ya mama saya gitu. Nah jadi seperti itu perjalanannya. Jadi Itu di awal, kalau udah sampai tahap seperti itu kan dokter ngelihat langsung ya mama seperti itu kan mukanya ya, kan. Itu proses penyembuhannya butuh berapa waktu lama, Dok? Itu termasuk kategori parah atau enggak mama pada nah saat itu? makanya itu dibalikin lagi satu dengan usianya. Oh. Jadi semakin usia aging, maksudnya usia semakin tua. Nah tadi kalau proses agingnya semakin parah, otomatis untuk ngebalikinnya lagi pasti lebih butuh waktu. Oh gitu, Dok. Dibandingin usianya memang kita membagi proses aging itu ada 3. Jadi dari usia 25 sampai 35. Nah itu biasanya yang pertama usia penuaan yang pertama. Kemudian usia 35 sampai 45 itu proses aging yang kedua. Nah kemudian yang 45 ke atas, nah itu proses aging yang ketiga. Nah jadi balik lagi nih, mereka datang ke kita kasusnya dengan tadi di usia yang berapa. Jadi semakin dia telat usianya tadi semakin tua, nah itu untuk membalikan lagi dia ke posisi semula pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Oh, berarti faktor umur ini mempengaruhi ya Benar. kriteria kulit. Iya. Dan berapa lama dia pemakainya itu juga berpengaruh nggak, Dok? Benar, jadi tergantung dia pakai yang sebulan, 3 bulan sama yang tadi pemakaiannya 12 bulan pasti kan beda. Kontak dengan tadi bahan aktifnya ya. Itu tadi yang banyak mengandung merkurinya kan pasti kan lebih masuk lebih dalam lagi. Gitu. Jadi kita untuk memperbaikinya lagi pasti lebih butuh waktu lama. Gitu. Dok, sebagai orang awam nih ya, katakanlah saya gitu. Saya pengen ngikutin tren, banyak iklan sana sini sana. Tips awalnya gimana nih, Dok? Biar kita cocok ketika beli, nggak salah beli, Dok. Saya sendiri nggak tahu nih jenis kulit saya seperti apa gitu kan. Nah, Ini kan agak bingung juga nih, Dok. Ya. Jadi Kak Faris harus tahu dulu nih ya. Gimana tuh, Dok? jenis kulit saya ini apa nih gitu ya. Iya, Dok. Jadi disesuaikan yang paling mudah. Jadi memang skincare atau tadi kosmetik, nah itu memang yang dijual bebas. Namanya kosmetik atau skincare. Nah sedangkan kalau yang di kita, yang di klinik, yang di dokter, nah itu izin edarnya namanya kosmedik. Nah itu yang membedakan adalah di ingredientnya atau di kandungannya. Oh, Ya gitu. jadi bedanya kalau kita di kosmetik, otomatis kita udah screening ya. Jadi Kak Faris datang ke saya dengan posisi kulitnya berminyak nih. Biasanya kan cowok pori-porinya besar, cenderung Betul, Dok. mudah beruntusan, komedo, jerawat ya. Karena kalian pasti lebih berminyak. Gitu. Ditambah kalau misalnya ya cowok-cowoknya kan biasanya merokok. Merokok tidak? Kalau aku nggak ngerokok, Dok. Oke, jadi biasanya yang merokok, nah itu dia kan sumber radikal bebas. Nah ini biasanya juga membuat proses agingnya, penuaannya itu lebih cepat dibandingin orang yang tidak merokok. Begitu. Yes, jadi ini udah benar nih ya. Tidak merokok berarti 1 batang rokok itu penelitiannya mengurangi usia 4 detik. Kalau asapnya, Dok? Nah, asap ini termasuk Asap rokok gimana nih? ya ini tadi dia masuknya radikal bebas juga. Radikal bebas. Kalau bisa masuknya kita berarti perokok pasif. Iya. Nah, jadi ini juga berbahaya juga. Waduh, Gitu. teman-teman Jadi kalau saya. bisa ya jauh-jauh juga dari orang yang sekitarnya merokok. Lebih baik. Waduh. Kan dia sisa pembakaran ya. Jadi kan Iya, tadi bener masuknya kan radikal bebas juga yang dia ya istilahnya ada di sekitar kita. Oke, jadi mau nggak mau kita harus konsultasi nih biar mengetahui kulit kita itu jenis seperti apa. Kita datang ke dokter gitu. Betul. Biar lebih detail. Berarti Iya. kalau secara sekilas kayak gini, dokter bisa memprediksi nih kulit katakanlah kulit wajah saya ya. Iya betul. Ini kelihatan sehat atau Kulit tidak tidak, Dok? terawat. Saya kan nggak tahu nih. Terus terang, saya nggak pernah pakai yang skincare. Saya nggak pernah beli yang di minimarket gitu kan, yang kayak gitu. Terakhir pakai itu zaman saya SMA kuliah, udah malas-malasan kecuali pada saat itu sama teman wanita saya gitu kan diperawatin. Ya. Saya udah nggak cocok dan memang udah berapa tahun ini nggak pakai, Dok. Karena nggak punya teman wanita. Sabunan. Bukan itu maksudnya.
Aku nggak pakai produk-produk seperti itu. Menurut dokter kan banyak yang berspekulasi kebanyakan pakai skincare ada gitu ganti-ganti. Ini kan sebenarnya merusak si gen kulit dan lain sebagainya. Gimana dong tanggapan dokter? Jadi sebenarnya kan ini kalau untuk pria ya, yang paling mudah kan kita kan membersihkan gitu. Iya. Iya, jadi prinsip perawatan ini kan yang paling sederhana adalah membersihkan, Betul. memproteksi, Aha. nutrisi. Iya. Udah itu aja. Membersih. Jadi membersihkan itu pakai sabun. Ya enggak, ya karena kan ini sih sekilas ya kayaknya normal berminyak ya, tapi memang minyaknya enggak terlalu banyak. Jadi memang tipikalnya ya normal berminyak sedikit lah ya. Kalau berminyak kenapa dok? Nah jadi dia semakin berminyak, otomatis kan tadi bakteri gampang nempel. Oh masuk akal. Nah jadi kalau dia berminyak, kotoran gampang nempel, bakterinya tumbuh. Nah otomatis tadi dia gampang ya timbul komedo, menarik nih, jerawat kan gitu. Betul dok. Sebelum saya masuk ke jerawat ini berminyak ini kenapa dok? Setiap orang kan metabolismenya beda-beda ya. Yes betul. Nah katakanlah saya sedikit berminyak. Nah itu kenapa dok? Apa karena pola kesehatan dalam hidup saya suka begadang? Katakanlah seperti itu. Betul. Gitu kan. Jadi kan memang kita balik lagi ya kita terbagi dari kulit normal, kering, sensitif, berminyak. Kombinasi kadang-kadang nih ada. Gitu Dan kan, itu ya. memang itu bawaan. Nah, ya, maksud saya jadi memang harus tahu dulu di nih, bawah jenis kulit kita bawaannya. Kita apa nih? Normal, kering, berminyak yang paling sederhana itu. Iya. Jadi pria rata-rata itu memang berminyak karena memang tadi lebih aktif ya dari segi hormon, testosteron gitu kan. Nah, itu memang yang pada pria hormon testosteron kan lebih dominan ya. Ya jadi ini juga lebih mudah ya berminyak tadi. Gitu. Nah, berarti saya termasuk kategori kata dok. Ini kan sekilas ya, belum detail. Kalau saya ingin detail kan main nanti ke tempat dokter ya. Harus ke klinik dokter kita ya. Harus kita analisa. Ada analisa juga kan dok ya. Berarti kan tadi dokter sudah melihat secara sekilas kan memang dalam kondisi normal kulit saya gitu ya dok. Begitu sedikit berminyak saya akui memang sering banyak aktivitas. Nah terkadang saya udah lama nggak, alhamdulillah ya, maksudnya alhamdulillah saya nggak jerawatan gitu, tapi udah lama kalau misalkan saya begadang, nih dok, saya begadang tiba-tiba muncul gitu jerawat. Oke, kenapa tuh coba? Nah justru itu saya ingin bertanya nih ada dokter, tapi tiba-tiba walaupun saya nggak begadang nih, ini beda nih deh, kalau saya begadang dan nggak begadang aja maksudnya aktivitas biasa aja seperti ini, tapi situasi cuaca nih, kadang panas menjelang hujan kan nggak enak tuh, bikin lengket. Nah yang kayak gitu, iya betul dok, yang kayak gitu suka-suka timbul dikit. Nah lama-lama itu didiemin kan agak dioles aja aduh perih gitu kan. Itu lama-lama kan efeknya kan jadi jerawat. Nah saya tuh malas ketemu jerawat-jerawat kayak gitu tiba-tiba muncul. Padahal kan saya nggak mau. Kenapa itu dok? Jadi kalau yang pertama, kenapa sih kalau kita begadang itu akan menyebabkan kita lebih rentan timbulnya jerawat. Jadi kalau kita begadang, kita ada namanya hormon itu namanya kortisol. Jadi hormon kortisol ini biasanya timbul kalau kita sedang stres. Nah, jadi salah satu mekanisme tubuh kita itu tahu, lah ini orang lagi stres nih gitu kan ya. Itu salah satunya adalah tidurnya kalau lebih dari di atas jam 10 malam. Begadang masuknya itu. Nah, itu nanti mempengaruhi kelenjar minyaknya menjadi lebih aktif si hormon kortisol ini kalau udah naik. Nah, itulah yang menyebabkan ya beberapa pasien saya itu jerawatnya susah sembuh tadi kalau tidurnya begadang. Men, gak usah ngajak gue begadang. Semalam saya tidur jam 3:30 semalam. Gara-gara setup baru ada muncul TV gitu kan. Kita setup baru 2:30 gitu. Jadi ini kaitannya dengan hormon kortisol tadi yang naik. Nah, otomatis dia akan membuat kelenjar minyak kita itu lebih aktif. Jadi akan membuat ya tadi bakteri itu mudah timbul karena tadi ya kotorannya kan gampang nempel ya. Iya betul. Jadi tadi lebih mudah berjerawat. Oke, itu kalau yang begadang ya dok. Kalau yang begadang. Kalau yang kedua dok, masalah situasi cuaca. Situasi cuaca ini biasanya kaitannya dengan skin barrier kulit. Apa tuh dok? Iya, jadi skin barrier kulit kita biasanya ya tadi saya bilang ya. Kita merawat wajah itu yang paling sederhana adalah tadi membersihkan, memproteksi, sama tadi menutrisi gitu. Jadi biasanya karena tadi lingkungan cuaca ya, faktor eksternal tadi ya. Kan tadi kalau begadang kan faktor internal. Nah ini tadi Faris bilang kalau misalnya tadi pergantian cuaca dari hujan ke panas kok saya jadi kulitnya lebih sensitif, gampang berjerawat juga. Nah itu biasanya kaitannya dengan proteksi dan nutrisi kulitnya itu berarti kurang maksimal. Nah baiknya gimana tuh dok mengatasinya dok? Nah jadi yang paling mudah ya tadi membersihkan wajahnya gimana nih kan gitu kan. Kan nanti kalau untuk cowok nih ya apalagi kalau kita di muslim sebenarnya kita kan ada jadwal sholat nih ya. Wudu ya. Nah ada wudu.
Nah, jadi kalau memang tadi kulitnya normal, kering gitu ya, maksudnya dengan berwudu aja bisa sih, memang dengan air saja dia mengangkat kotoran. Tapi tadi balik lagi dengan usianya, usia berapa nih dan kegiatannya banyaknya indoor atau outdoor gitu. Jadi kalau yang udah seusia kita ya, maksudnya. Seusia Iya, kita. jadi ini udah fase aging yang ketiga. Jadi harusnya lebih aware lagi gitu ya. Jadi jangan cuek aja gitu ya. Bagusnya udahlah cuma pakai air wudhu aja beres gitu. Ternyata tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Kurang maksimal kayaknya Dok. Benar. Jadi memang kalau bisa, kalau di usia seperti kita 45 tahun ke atas, kita ya tadi kaitannya dengan skin barrier, kita harus pembersihan juga, itu namanya double cleansing. Jadi kita harus pakai susu pembersih dulu, baru sabun, baru nanti kita memakai toner untuk membantu membalikan pH kulit agar nanti skin barriernya, nah ini dia balik lagi gitu. Ini Jadi mungkin selama ini Kak Faris ya tadi ya. Sebelum tidak melakukan kita langkah-langkah. menginjak ke Oke. persekitaran dan tahap-tahapannya, saya penasaran. Yes. Dokter, ini awalnya pendidikannya apa sih kok akhirnya sampai sekarang ini serius di bidang kecantikan? Oh iya ya. Waduh, apa ya? Jadi kalau dari pendidikan kedokteran sih memang kita awal memang S1 kedokteran gitu ya. Habis itu baru profesi. Kita masuk profesi itu di koas ya. Habis koas baru kita lulus sumpah dokter, baru jadi dokter. Habis itu saya melanjutkan lagi di magister. Kebetulan magister saya biomedik ya. Kekhususannya di anti aging medicine gitu. Jadi saya kebetulan kemarin melanjutkan lagi dari S1 saya, S2, dan memang kebetulan di magister biomedik kekhususan anti aging medicine ini baru ada satu-satunya di dunia dan di Indonesia itu di Universitas Udayana. Gitu, iya. Jadi yang LSM yang mau perawatan ke klinik anak tadi nggak usah diragukan. Harus dong. Dokternya itu benar-benar profesional dan berlisensi ya Dok. Karena kan ya kemarin kan banyak berita ya Dok yang punya klinik-klinik kecantikan itu ada yang ternyata bukan dokter yang bersertifikasi atau tadi ya minimal tadi punya apa terdaftar di ini ya di ID atau tadi di apa namanya ya Kolegium Kedokteran Indonesia gitu ya di KKI. Jadi memang bukan apa spesialis ya Dok, bisa disebut seperti itu, spesialis iya, kecantikan. Jadi bedanya kalau kita kan program kalau spesialisasi itu bukan S2. Jadi memang langsung masuknya spesialisasi gitu. Jadi memang kalau nanti di S2, S3 itu kan jenjang secara stratanya ya. Jadi memang kalau dokter spesialis itu memang kekhususannya lagi nanti. Memang maksudnya spesialisasi sekolahnya. Betul. Itu jadi bukan dokter-dokter sembarangan yang memang menangani bidang kecantikan, karena kan banyak sekali ya Dok sekarang itu. Iya betul sih. Jadi memang ya tadi ya sebagai pasien, sebagai konsumen ya kalau bisa ya Kak Faris juga harus tahu juga nih. Ini dokternya kompetensinya ini di bidang apa dan tadi ya kalau bisa dikepoin. Dikepoin. Iya, Ya, kalau mau bisa nggak mau. kita masukin Iya. ke KKI gitu ya namanya. Ini terdaftar atau tidak. Nah itu bisa kok langsung Kayaknya- googling aja. Iya, karena itu bahaya ya Dok ya. Benar, karena sekarang mungkin tadi ya banyak yang suka main dokter-dokter. Justru karena pemberitaan seperti itu bikin khawatir sebenarnya Dok ya. Orang yang males justru ya udahlah yang penting murah. Nah ini kan yang harus digarisbawahi Dok. Betul. Ya itu tadi ya balik lagi jadinya kan tadi banyak kasus yang mungkin di luar apa ya di luar nurul. Mungkin tadi high ekspektasinya mau begini, tadi pengennya murah, mungkin ketemu yang bukan tadi kompetensinya atau tadi memang yang main dokter-dokteran tadi ya maunya tadi untung jadi buntung ya. Iya, betul. Iya, tadinya mau ganteng glowing ya. Gak jadi glow up ya. Oh ya Dok, berbicara ganteng glowing. Sekarang kan lo kulit orang Indonesia kan dokter tahu ya banyak yang eksotis gitu kan. Iya, Kita betul. nggak ada yang jelek maksudnya, tapi kan kebanyakan orang pengen putih bersinar. Nah hal-hal seperti itu gimana tuh Dok untuk treatment yang memang ada, memang khusus untuk membersihkan yang dari kulit hitam menjadi kulit putih atau memang hanya perawatan saja yang tadi sudah dijelasin kayak proteksinya seperti apa, nutrisinya seperti apa. Iya. Gimana tuh? Nah ini jadi yang tadi saya bilang ya, memang ini susahnya adalah selalu identiknya di Indonesia ini tadi ya maunya itu tadi Cantik cantik, itu ganteng putih. itu tadi identiknya harus putih. Nah sedangkan
di dunia ini ya Allah itu sudah menciptakan berbagai macam jenis warna kulit. Seneng nih statementnya nih. Betul. Ya Jadi dok. apapun warna kulit Anda, itu Anda cantik dan ganteng. Termasuk saya ya. Iya. Jadi kalau di saya selalu mengedukasi. Nah ini jadi ya salah satu tadi tujuan utama saya juga. Kenapa sih saya juga tertarik banget di bidang estetik anti-aging. Nah ini salah satu adalah bentuk saya ya pengabdian ke masyarakat untuk edukasi. Ya itu tadi ya untuk membuat ya kulit-kulit ya maksudnya gimana ya masyarakat di Kota Cilegon, Serang pada khususnya dan umumnya kalau bisa ya itu tadi bersyukur dengan kondisi kita dilahirkan dengan warna kulit apapun. Bersyukur geng Iya. LSM. Jadi merawat diri ya kalau misalnya datang ke klinik kita estetik anti-aging itu bisa membuat kulitnya lebih sehat dan cerah. Iya. Tapi jangan minta putih. Jadi Ya betul. Jadi yang penting itu sebenarnya yang lebih penting itu kulit sehat ya dok. Sehat betul. Jadi itu yang utama. Saya selalu edukasi ya kita harus merawat kulit itu sehat dulu. Taunya kulit kita nggak sehat itu sebagai perspektif orang awam gimana itu? Oke. Jadi kulit sehat secara umum ya. Iya. Secara umum itu terlihat lebih secara kasat mata itu lebih apa ya? Kenyal. Kalau disentuh ya, kalau Iya, disentuh lebih itu kenyal tadi ya. Oh, Iya. oh ya gradasi. Oh itu kasar gitu ya. Geradakan itu ya dok. Nah itu berarti tidak sehat ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya mungkin mau menerangkan dulu. Jadi di dunia ini memang ada 6 jenis warna kulit. Kita menyebutnya kalau ke dokter itu ada namanya Fitzpatrick. Gitu itu Fitzpatrick itu adalah yang membagi warna kulit manusia itu ada 6 jenis. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi nomor 1 itu yang paling bule, yang paling tidak ada pigmennya gitu ya. Yang memang dia warna kulitnya paling terang. Jadi itu bule. Kalau yang paling gelap, nah itu yang nomor 6 negro. Nah, jadi kalau misalnya kita ini kan maksudnya sawo matang ya. Iya, Bukan sama busuk ya dok ya. Yang ada kematangan gitu. Iya, sama kematangan dok, betul. Kalau sawo matang ini maksudnya Fitzpatricknya itu antara 45. Jadi kalau di 45 nih kayak orang-orang kulit kita orang Jawa. Iya. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang rasnya itu agak putih itu mungkin ras-ras yang Sunda ya. Yang Sunda kan agak kuning. Ras Chinese itu maksudnya Fitzpatricknya 3. Nah, jadi nanti kalau yang makin terang kayak Korea, Jepang itu beda juga ya? Iya betul. Jadi kan sekarang lagi trennya kan maunya Iya, pengennya gitu. kayak artis-artis Pengen Korea artis itu. Nah sedangkan kita kan Susah banget requestnya. Ribet banget requestnya. betul requestnya macam-macam memang. Ya itulah manusia ya. Kadang-kadang betul dok. kadang-kadang kalau kita tadi sedang ke Eropa, wah padahal kulit kita nih yang paling dipuji-puji sama mereka. Oh gitu, Wow, kebalikannya ya? very beautiful. Oh pasti mereka bilang begitu karena kita kulitnya paling eksotis, paling beautiful. Mereka pengen banget punya kulit coklat seperti kita, tapi nggak gelap, nggak putih. Nah kayak saya ini Gitu. jenis kulitnya apa dok? Iya. Saya nggak tahu. Kulitnya Dok, masuknya berarti Fitzpatricknya ya tadi saya bilang ya Apa nih? 45 ya. Sawo matang tapi nggak kematangan gitu. Masih bisa dinikmati. Dibalik ya Mas Faris biar nggak kematangan. Nggak Iya. kematangan. Jadi Begitu. kalau memang tadi melihat dari kasat mata sih memang ini tidak terlalu terawat ya. Sekarang memang saya enggak. Saya kuliah kelar itu 2017, maksudnya saya pemakaian produk itu zaman-zaman SMA dok. SMA saya 2012 lah. Zaman 2012. ABG ya. Iya maksudnya itu pun beli yang di minimarket tanpa tahu. Yang penting bahasanya cerah-cerah beli kayak gitu kan. Iya. Kita nggak terlalu ini lah sebagai cowok gitu kan. Apaan sih gitu kan. Ini perspektif anak ABG pada ABG. saat itu gitu kan. Iya, Nggak iya. terlalu. Masuk kuliah ya karena sudah tahu dengan teman wanita gitu yang suka perawatan dicoba-coba cuman memang kok nggak nyaman lah intinya seperti itu dan stop gitu kan. Dan sampai saat ini saya ngelakui proteksi pembersihan itu yang pertama kan kata dilakukan tadi di Islam kan kita diajarkan untuk ketemu sholat 5 waktu. Nah Iya, saya hanya betul. mengandalkan air wudhu termasuk maksudnya sesekali udah ngerasa nggak enak saya bilas aja nggak pakai perawatan apapun itu dok sampai saat ini. Nah itu gimana dok menurut dokter? Berarti sekarang kalau boleh tahu udah menginjak usia berapa?
Sekarang saya masuk. Saya umur 30 dok. Oke, berarti Saya masih 30 udah masuk fase penuaan yang pertama ya. Oh gitu ya. Penuaan Iya ya. dong. Oh, ada. Coba di garis bawahi ya. Fase aging tadi. Penuaan. Nah, jadi kalian udah nggak bisa masuk nih. penuaan ya dok. Nggak bisa. Saya dulu nggak pakai apa kok bagus. Kok sekarang saya Nah, harus begini? Ya gimana dong kan ya tadi dok betul. menjadi tua itu pasti ya. Iya. Nah Iya, itu saya butuh menjadi tips tua itu mumpung pasti. ada saya nih. Saya aku ya dok, kayak produser saya sama saya dia yang sering perawatan, kalau saya ya nggak pernah. Cuek aja ya. Cuek Iya, aja. karena kan Kalau cowok kan mungkin ya juga itu dok. itunya. Kenapa kalau laki-laki itu kan kayaknya lebih males ya untuk perawatan kulit Betul, gitu betul. kan, perawatan wajah gitu, Iya. lebih cuek gitu. Makanya itu dok, ya mumpung ada dokter kan, saya kasih tuh saya sama sekali nggak, cuma bilas-bilas pakai air aja gitu kan. Toner lah apalah itu saya nggak tahu, tapi kalau ibu saya melihat ibu saya kayak yang banyak udah pakai ini, pakai ini, dari lagi. ini, pakai ini, dari situ baru main alis gitu kan. Iya, Wanita kan betul. seperti itu. Kayak ribet banget. Cuman mau nggak mau yang ya itu tadi keresahan saya, kok tiba-tiba timbul jerawat, masalah cuaca gitu kan. Iya. Begadang, kalau begadang saya bisa maklumin lah ya, harusnya istirahat atau apa gitu kan, Iya sel betul. kulit Dan itu tadi saya. dengan hormon tadi ya. Iya dok. Jadi sih ini udah usia udah mau kepala 3 ya, saran saya ya kalau bisa minimal tadi Apa? membersihkan, proteksi itu biasanya kita pakai sunscreen atau sunblock. Ya saya pernah Udah mendengar wajib, produk-produk ya. kayak gitu sih, cuma Ya, belum mau yang- coba. Ketiga ya terakhir paling tadi nutrisi. Jadi nutrisinya tadi Oke. dibalikin lagi. Aha. Maunya tadi targetnya apa? Mm. Jadi Oh, ada kalau tadi targetnya iya ada kan kita mau targetnya apakah tadi yang kandungan contohnya nih ya, kandungan produk yang mengandung ceramide. Nah, ceramide ini kan tadi untuk ngebantu kulit kita lebih lembab, melindungi skin barrier agar tadi Oke. tidak mudah sensitif, nggak gampang iritasi, nggak gampang runtusan. Oke. Gitu. Jadi Paham. semakin kita usia bertambah, kan tadi kan kulit kita juga kan dia semakin rusak ya, sel-selnya juga tidak Iya. seperti kayak waktu kita umur belasan. Udah kendor lah kasar lah ya. Ah, Tadinya masih betul. kenceng gitu kan. Jadi nanti- Tutup rambut kendor gitu kan. Bukan aja kasih kendor ya. Bener di situ. Aja kasih kendor itu proses itu ya. Slogan ya. Jangan kasih kendor. Iya. Aja kasih kendor. Oh iya salah. Boleh, Jadi betul boleh. penelitiannya juga kita tiap tahun yang namanya kolagen. Nah, Ah. itu dia ada di lapisan kulit itu kan memang ada 3 lapisan ya, epidermis, dermis, subdermis. Nah, itu jadi yang di kolagen itu ada di lapisan namanya dermis. Nah, jadi dermis ini dia akan semakin berkurang. Ya, tadi terutama yang menyusun lapisan dermis ini kan tadi fibroblast. Jadi fibroblast yang menghasilkan kolagen. Nah, kolagen ini dengan bertambahnya usia dia tiap tahun tuh turun 3%. Tiap tahun Tiap ya. tahun. Jadi Oke. nanti semakin cepat terjadi kalau tadi dia sering terpapar dengan tadi lingkungan yang tidak sehat. Iya, Pola hidup radiasi. kita yang juga tadi jorok, tidak sehat. Nah, itu pasti lebih cepat turunnya lagi. Apalagi suka motoran kena debu. Nah, ya. betul. Nah, mungkin nanti makanya ya Kak Faris yang rasakan, ya kok sekarang saya begini-begini udah kepala 3, ya tadi kita harus intervensi. Koreksinya, Koreksi. evaluasinya itu tadi di pola hidupnya. Ya. Ya. Jadi ya salah satu tadi yang untuk merangsang kolagen agar tadi tidak cepat turun. Nah, itu biasanya kita harus banyak mengkonsumsi ya istilahnya bahan-bahan alami yang ada di alam itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan karena memang tadi Oke. banyak mengandung antioksidan. Nah, jadi mungkin ada di dalam minuman ini ya. Baru saya mau ngomong tuh. Iya. Nah, kita bisa. Kakaknya dok dari tadi udah ngelirik-lirik di minuman apa Iya, nih? iya. Gitu ya, dok ya. Iya dong. Betul. Jadi salah satu sumber untuk yang dari alam Mm-mm. kita untuk tadi merangsang fibroblast tadi untuk menumbuhkan kolagen baru agar tadi mencegah pola hidup yang tidak sehatnya. Betul dok. Nah, itu salah satunya adalah banyak mengkonsumsi ya sayur-sayuran dan Iya, buah-buahan berarti, yang Dok, banyak mengandung antioksidan. Pola makan memang mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi dok ya. Pola makan dan makanan yang dikonsumsi ya dok? Yes, betul. Yang dihindari dari kulit biar nggak kulit jerawatan dok. Berkaitan dengan makanan ataupun minuman dok. Oke. Yang jahat lah. Oh, yang versi paling kulit. jahat ya. Nomor 1 gula. Gila. Oke, gula aku sepakat dok kalau gula. Mm-mm. Tuh tiap hari ngopi. Iya. Kalau gula itu memang penyebab dari segala macam penyakit. ya, Dok? Betul, kalau di kulit biasanya gula ini memang yang akan meningkatkan tadi Duh. Kandungan minyak. Benar, nanti kaitannya dengan kelenjar minyak. Kelenjar minyak. Jadi nanti memang gula ini bikin kita gampang inflamasi, jadi terjadinya proses peradangan ya. Mm-mm. Sama juga itu membuat kolagen kita cepat degradasi. Cepat
cepet turun. Betul. Iya, jadi dia mengkerut cepat. Nah itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi Jadi gula. Akhir-akhir ini saya tua. lagi Betul. pantau dengan gula sih dok. Maksudnya kan udah mulai memikirkan bahaya gula. Dan kebetulan podcast ini kita ngebahas itu. Iya. Ini gula yang kita kan banyak gula. Maksudnya banyak jenis gula ya dok. Ada gula pasir, ada gula merah, ada gula yang saset. Nah ini kandungannya pasti beda-beda atau sama aja sih dok? Lebih baik dihindari untuk ya itu Oke. tadi mencegah daripada mengobati dok. Itu pasti beda di indeks glikemiknya ya. Iya, Apa jadi tuh, kalau Dok? gula yang dari alam yang paling bagus langsung dari indeks glikemik itu adalah Kandungan. indeks kita apa ya, tingkat kemanisannya ya. Kemanisan. Jadi kalorinya semakin Oh, tinggi gitu. oke. Jadi memang Glukosanya gitu dok. benar kandungan dari glukosanya. Jadi kalau Oke. yang dari alam, yang dari buah-buahan itu kan namanya gulanya itu kan fruktosa. Iya fruktosa. Ya, itu yang paling sehat itu. Jadi memang kita dianjurkannya langsung ya. Iya. Tadi gulanya ya gula dari buah-buahan. Dok, Eh, katakanlah saya suka ngopi ya dok ya. yes, Kan kopi ada yang langsung dicampur sama gula, iya, ada yang terpisah. iya. Nah ini kan kalau saya ingin menghindari gula gitu, tapi pengen dipisah dong, Hah? bagusnya. Hah? Kalau mau bagusnya dipisah. Jangan yang Tidak. langsung 3 in 1, 4 in 1, Oh, iya. 5 in 1. kalau saya memang seringnya yang dipisah jadi saya bisa nakar sendiri. Tapi Betul. kalau misalkan sama sekali saya total nggak mau sama gula kan pahit gitu kalau pengen ngakalin manisnya pakai gula apa? Ada yang bilang pakai gula batu yang bening itu loh. Oh, itu iya. Kalau juga gula glukosanya merah tinggi ya, Dok. katanya. Nah, Maksud, gula merah, gula aren ya. iya maksud gue Ah, itu kandungannya sama aja apa Indeks beda sih glikemiknya dong? agak lebih rendah tuh. Kalau gula aren lebih rendah indeks glikemiknya. Gula Lebih aren. sedikit dibandingin gula pasir. Iya. Jadi kalau misalnya mau lagi gula jagung Gula ya. jagung ya. Paling ini gula jagung. Iya. Iya, diganti. Memang agak sedikit rasanya aneh sih. Iya dong, kan pasti beda. Cuman kan Iya. ya mau nggak mau kan tadi Betul. kata dokter fase ke-1 menginjak usia 30 tahun untuk penuaan dini ya gitu aging kan. prosesnya. Gitu kan. Nah, ini kan udah harus di-trigger nih. Jadi kan Yes. teman-teman geng LSM di rumah udah harus sadar diri lah. Makanya kayak Betul, saya harus. udah sadar diri mau ada dokter saya nanya langsung gitu kan. Iya betul. Jadi memang mau nggak mau ya tadi ya. Kita harus pintar memilah-milah juga karena memang makanan zaman sekarang ya saya perhatikan juga. Aduh, itu Iya. benar-benar ya yang membuat kenapa kasus-kasus aging, kasus-kasus yang saya banyak temukan di beberapa pasien-pasien saya. Oke. Nah, itu di anak-anak SD kelas Iya. 4, 5, 6 itu udah mulai aktif dalam itu tadi kematangan seksualitasnya karena tadi faktor gizi juga Iya ya benar. sama makanan gitu. Oh, Jadi oke. di mereka juga datang dengan udah mulai ada timbul komedo, jerawat, beruntusan. Nah, karena memang juga faktor makanan tadi. Mungkin yang orang tuanya yang nggak paham, kemudian mungkin sekarang kita gampang banget ya nemuin Iya, Dok. ya istilahnya fast food Iya, gitu fast kan ya. Mau apapun aja kan sekarang tersedia, beda kayak zaman dulu kita ya. Iya karena kalau orang zaman dulu nih kayak lebih awet muda ya dok ya. Benar karena tadi faktor intervensi tadi. Jadi dari makanan-makanan yang berlemak, gorengan yang tinggi-tinggi lemak, nah itu juga kan salah satu. Gorengan. Iya. Enak sih dok. Iya enak, pokoknya yang semua serba enak. Itu Nah, sebenarnya yang enak di dilarang. mulut doang sampai badan sampai masuk jadinya sampah. Iya. Oke, Dok. Kan yang pertama yang jahat gula. Oh. Selanjutnya apa, Dok, di bawah gula? Di bawah gula itu berarti itu tadi yang semua dalam bentuk goreng-gorengan yang Iya. Tepung berlemak. ya dok ya. Betul. Tepung-tepungan itu sebenarnya maksudnya ke gula. Oh ke gula juga. Iya, karena bahan baku dari tepung itu kan Oh, tadi iya. glukosa. Glukosa. Iya. Dok, nasi kan katanya manis juga. Benar gula juga. Gula Nah, itu harus juga. dikurangi juga. Jadi Dikurangi, salah tapi satunya bukan tadi berarti tidak tepung. makan ya, Ya, Dok? salah gula itu jadi kan adanya di karbohidrat ya. Mm-mm. Jadi karbohidrat ya kalau bisa yang paling tinggi itu ya tadi nasi. Nasi. Gitu. Jadi kalau mau ya kurangi karbo. Ganti tepung. Kalau tadi apa Oke. kurangi juga roti-rotian kan Iya, tepung-tepungan roti-roti. kan juga karbo Iya juga. juga sih. Iya. Kalau nasi merah, Dok, katanya pakai nasi merah. Jadi jangan nanti nasi- indeks yang paling turunnya lagi itu beras merah Mm-mm. dari nasi yang putih ya. Oh, iya, ya. Nanti beras merah baru ke nasi porang ya. Iya nasi Nah, porang. sekarang kan memang untuk beberapa kebetulan papa mertua saya kan punya diabetes tuh. Jadi sekarang memang mengkonsumsinya itu nasi porang. Nasi porang. Jadi untuk memelihara agar tadi kadar gula darahnya juga stabil. Oh, begitu. Ada lagi dok, itu yang beras hitam itu dok? Ya itu juga rendah. Jadi dari merah ke hitam, Heeh. baru yang paling ini lagi porang Oh. gitu Oh, yang gitu. terbarunya.
Tapi saya pernah nyoba tuh yang hitam, ya Allah benar-benar kayak makan apa ya? Kayak makan ketan hitam ya dok. Enggak ada rasa sekali. Nah ngakalinnya Kayak gimana? nasi Dok? aking malah ya, nasi Si aking. anjing. Iya, kan kalau dibikin kita makannya campur sama sambal kan nikmat. Nah masalah kan ngindari gula juga. Nih si sambal ini kan kadang kita tambahin gula, bingung juga dok. Ya sebenarnya memang kita mungkin tidak bisa menghindari gula, tapi mungkin kadarnya kali ya dok. Betul, paling kita Kurangi. bisa itu Aduh. kurangi dan memang kita hitung. Biasa kan kita punya namanya body mass Iya. index dan body mass rate. Nah, itu biasanya yang kita bisa tahu nih kebutuhan kalori kita dengan biasa dia perbandingan antara tinggi badan Berat gitu ya, badan, ya. tinggi badan, berat badan sama usia. Nah, itu memang ada tuh alatnya khusus juga bisa tahu kita kebutuhan dalam 1 kali 24 jam per hari itu kalorinya berapa. Nah, itu baru kita bagi tiga makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Nah, jadi nanti habis dari situ mungkin di antara sela-selanya mungkin ada cemilan apa. Nah, itu berarti nanti dipecah-pecah lagi gitu. Jadi nanti kalian kan misalnya 1 kali 24 jam kita 2000 kalori. Nah, jadi misalnya makan paginya mungkin berapa misalnya 500, berarti nanti di siangnya 1000, di malam 500 gitu. Iya, kalau orang yang males ngitung dok. Nah, itu masalahnya nih ya. Ini masalah kita dok kalau masalah. DL dia DL. Iya, iya orang yang Ya itu ya dok. Kadang orang itu pengen sehat, tapi nggak mau ribet. Nah, itu tadi sih Pak Puji, Iya. tantangannya di situ memang. Betul. Jadi itu tadi ya. Ya balik lagi sih ke manusianya mau awet muda apa awet tua. Iya. Oke, dok. Kan Gitu. ada dok produk-produk makanan ataupun minuman yang mengekstrak itu semua jadi bubuk, ya kan? Ya katakan tadi dokter udah nganjurin makan sayuran. Oke. Nah itu dialihinnya sama si 1 saset bubuk kayak gitu. Kita nggak nyebut produk ya, Iya, tahu saya. tahu kan? Benar. Itu memang bagus untuk kita konsumsi. Apa alangkah baiknya? Mendingan kita bikin secara ini apa? Alami. Secara alami gitu kan? Jadi memang kan balik lagi ke manusianya ya, Iya. kitanya pasti. Kalau memang tadi dengan kita sudah adanya teknologi yang terbaru, yang memang sekarang ya kekinian dan memang nggak mau ribet ya. Jadi manusia modern zaman now kan maunya yang praktis ya, Instan. yang instan. Jadi memang itu juga istilahnya produk-produk yang instan itu kan juga udah ada pengawasan ya. Iya. Yang mungkin kalau di luar negeri udah FDA gitu ya. Kalau di Indonesia kan udah terdaftar di Badan POM, makanya dia bisa beredar di masyarakat. Nah, itu pasti kan sudah melewati berbagai macam pemeriksaan dan uji segala Lab, macam ya, iya. lab. Jadi bisa aman dikonsumsi manusia jangka panjang gitu. Jadi kalau Kak Faris merasa sibuk gitu ya. Jadi memang ada beberapa produk yang memang dalam bentuknya itu udah ada fibernya, udah ada seratnya gitu ya. Udah ada tertakar kalorinya ini segini. Kalau memang tadi punya budget atau dana, nah, soalnya memang kan cukup Iya, cukup memakan ya. pricey sih, Dok. Iya, Iya jadi dok. ada beberapa Pricey. pasien saya juga yang memang saya perhatikan karena memang tadi sibuk dan tadi memang bisa menjadi apa itu tadi mengkonsumsi produk tersebut yang memang beliau ya terjaga tuh. Jadi memang kalorinya lebih tertakar, lebih terhitung. Oke, ya. Gitu. Monggo silahkan gitu. Kalau memang tadi yang mungkin kita yang Kaum orang awam mending yang gitu ya. tidak mau terlalu itu pricey atau terlalu mahal tadi yang dengan bahan-bahan alam aja ya sebenarnya itu lebih sehat ya karena tadi lebih alami langsung ya. dari alam ya istilah tinggal kita bikin jus, kita bikin apa perasan atau gimana gitu ya. Nah, itu sih kayaknya lebih murah juga sih ya. Iya. Lebih Contoh- fresh juga gitu betul, Dok. dibandingin Tadi langsung kan dari pabrik. Iya benar. Nah berbicara dari alam, kebetulan kita ada minuman nih dok, yang diekstrak dari alam. Nanti dokter Oke. bisa coba. Mm-mm. Sekalian dokter bisa dilihat di Oke. belakang. Ini bermanfaat nggak sih dok? Coba Ya deh, kan? Kita sharing aja ya. Oke. Jadi ini produk Siap-siap. minuman dari Seseger itu dok yang kebetulan sedang bekerja sama kita gitu kan. Oh, ini boleh diminum nih Kak ya? Boleh dong, boleh diminum. Boleh. Jadi dokter boleh icip dan di sini kan memang rata-rata terbuatnya dari ekstrak alamiah ya dok ya. Dan ini kan gula singkong ya? Iya, Oh, gula segar dia, nih ya. dia buatnya juga dari gula singkong, dari sari bunga telang, sari lemon, serai gitu dok. Silahkan dicoba, nanti dokter bisa. Oke, itu rasa apa tuh? Punya Kak Faris rasa apa? Aku rasa telang lemon serai, tropical purple. Aku asem nih dok. Mau rasa apa nih? Rosella ya dok. Oh, Rosella. Rosella. Ya, segar ya? Ini dok. Jadi kita icip dulu geng LSM, mumpung ada dokter, minuman kesehatan nih. Iya, sepertinya gulanya tidak ini ya. Tidak tinggi ya. Lihat ini. Ini juga gulanya masih gula singkong ya. Iya, gula singkong. Iya. Jadi manisnya juga manis alami gitu ya dok Ya ya. betul. Nah,
berkaitan dengan minuman, Dok. Yes. Sekarang banyak minuman yang kemasan seperti itu kan. Kalau ini saya percayalah karena ada jahe, ada Ya, yang bahan alami lah ya. bahan alami, saya Iya, betul. percaya, Dok, Dan ya. ini pun rasanya juga seperti alami ya, kan Alami. beda ya. Kalau tadi yang bentukan saset atau tadi bentukan yang apa Serbuk. yang udah jadi gitu Iya, ya. Ada minuman yang tet, Saya Iya, betul. yang Vita gitu ya. Nah itu kan dia lebih banyaknya kandungannya kayaknya lebih ke sirup ya. Iya, Dok. Betul kan itu Manisnya memang juga sepertinya beda. Manisnya beda. Betul. Kalau ini kan tadi saya cicipin juga rasanya sih lebih ke alami sih, gula-gula Iya. alami. Jadi memang dari segi ya sumbernya pasti ini kan gula fruktosa ya. Iya. Iya. Dari alam ya insya Allah sih ini juga ya. Nah ini pasti kan penyimpanannya juga memang karena dialami dia ketahanannya Iya. Iya, betul. tinggi ya. Kalau di dalam suhu ruang hanya 3 hari. Betul. Kalau di freezer bisa sampai 6 bulan tahannya, guys. Jadi cocok lah buat teman-teman. Iya, kalau yang suka. tadi mau sehat, Iya. tidak Iya mau dong. cepat tua, tidak mau cepat Betul. keriput, Minum ya. Sesegar itu. Oke, Dok. Berkaitan dengan minuman, Dok ya. Kita menghindari minuman yang pastinya merusak kulit kita lah. Oke. Nah, ini Dok ada tips gak? Yang manisnya kurang deh, jangan terlalu manis. Gimana nih, Dok? Kan kalau sesegar itu saya udah mempercayai lah Ya. untuk kesehatan. Tadi kan kita udah Paling ngebahas sehat sih stok kita makanan. minumnya air putih ya. Itu udah pasti. Jadi Dok. kebutuhan cairan. Nah, ini juga memang 70% badan kita air ya. Jadi mau tidak Iya. mau itu yang utama kita jangan sampai dehidrasi. Tuh. Iya, jadi Mbak Puji nanti kita juga ada hitungannya ya. Heeh. Jadi nanti ada perhitungan kita biasanya itu berapa sih kebutuhan cairan kita normalnya 1 kali 24 jam gitu. Biasanya memang itu secara garis besar Iya. gitu ya. Umumnya kita itu 40 cc per kilogram berat badan. Gitu. Jadi tinggal kalikan nih. Misalnya berat badan 50 kali 40. Jadi itu minimal 2000. Jadi sekitar 2 liter. 2 liter. Iya, per hari. Cairan. Jadi itu Iya. kalau memang mau di mix memang mungkin campur ada mungkin seseger itu atau tadi campur dengan air putih itu ya nggak masalah. Yang penting tadi Dominannya minimal- air putih ya. benar paling bagus Dok. dominannya air putih. Cuman kan sekarang itu air putih aja Yes. itu kan bermacam-macam ya, Dok. Ya aja ada yang pH-nya basah. Iya, itu kan juga Ada agak yang berarti tuh, kita- water apa gitu ya. itu kan akhirnya kan air putih aja ada kandungannya ya, Dok ya. Iya, Nah, itu betul, bagaimana betul. Dok kita memilih air putih yang Sepertinya Baik dan baik dan sehat. sehat gitu. Semua kan mengklaimnya air putih sehat gitu ya, Iya. Dok ya. Nggak suruh minum air jam-jam. Wah, kalau Air jajan zam-zam. saya nggak harus bahas itu mah udah langsung dari The best ya kandungannya. The best lah. Jadi ya benar sebenarnya air mineral yang Air kita mineral. bilang itu ya pasti tadi mengandung beberapa mineral penting yang memang Oke. tadi berguna dan bermanfaat untuk tubuh kita, Tubuh kita. gitu. Jadi ya kita juga udah punya berbagai macam merek ya tadi ya mungkin bisa disesuaikan dengan budgetnya juga tadi. Kalau bisa ya jangan isi ulang. Iya. Ini isi ulang juga mungkin ada Dok. beberapa yang nakal gitu. Nah, berkaitan dengan isi ulang banyak yang nakal. Tapi kalau misalkan maaf ya dong, orang-orang di luar sana kadang suka masak air sendiri, ngambil air dari alam, masak air sendiri sampai mendidih udah matang, itu diminum. Gimana, Dok? Ya sebenarnya itu kan tergantung tadi sumber mata airnya Sumber lagi mata ya. air. Oh, gitu. Kalau tadi sebenarnya dimasak mendidih itu kan untuk membunuh bakterinya. Iya, betul. Ya, jadi ya selagi itu tidak berbau, tidak berasa, warnanya juga jernih. Kalau tadi udah dimasak sampai mendidih, insya Allah sih aman. Ya, sekiranya udah mateng lah. Iya. Sudah dibahas Iya, sama gitu. bakteri, Dok ya. Aman. Tapi kalau memang tadi ya mungkin di zaman modern sekarang rata-rata kita ada air galon gitu ya, udah berlangganan juga mungkin Mbak Puji. Nah itu mungkin juga sudah tertakar nih. Mungkin dari produsen-produsen tertentu yang memang tadi mengandung mineral-mineral penting yang memang ya bermanfaat untuk tubuh kita. Iya. Gitu. Mas Faris, Apa tuh? dokter ini kan sudah punya klinik kecantikan yang wow ya. Wow. Waduh. Dok, sebenarnya ini yang saya mau tanyakan, mendirikan sebuah klinik itu kan bukan sesuatu yang mudah, Mudah. ya, Dok. Ada kriteria-kriterianya, ada persyaratan-persyaratannya Oh iya betul. gitu loh. Iya benar. Seperti apa tuh, Dok? Perjalanan dokter nih Perjalanan. sampai mempunyai klinik lanata sebesar Iya, ini iya, gitu. iya. Jadi awalnya saya itu izinnya kan masih dokter praktek pribadi. Ya itu memang apa istilahnya dalam kriteria yang paling bawah ya. Yang memang tadi dokter sudah lulus, sudah ber-SIP, sudah berizin
Nah itu bisa kita namanya praktek pribadi gitu. Jadi nanti setelah kita mau agak lebih besar lagi, nah itu baru masuknya ke klinik dibagi dua. Ada klinik pratama, ada klinik utama. Oh beda ya? Iya, Oke, oke. betul. Jadi kalau klinik yang pratama ini biasanya penanggung jawabnya itu dokter kayak saya, dokter umum gitu ya, yang tadi udah ada tambahan S2, S3, apa S1, S2, S3-nya. Kalau yang utama penanggung jawabnya itu biasanya dokter spesialis. Ya, jadi Oke. spesialisnya memang lebih spesifik kayak klinik spesialis bedah, klinik mungkin yang tadi spesialis THT gitu ya, atau klinik yang berhubungan spesialis dengan anak atau semacamnya gitu. Jadi itu klinik yang utama. Kalau saya izinnya yang klinik pratama gitu. Jadi kalau untuk klinik pratama, jadi nanti sekarang ini sudah diwajibkan untuk akreditasi. Jadi memang dari Kemenkes memang itu peraturan yang untuk apa istilahnya menyamakan semua pelayanan ya. Dan tadi dari segi sarana prasarana, kemudian tadi ya pelayanan penunjangnya seperti apa gitu ya. Nah itu semuanya itu satu apa ya parameter gitu ya. Dan produk-produk yang dipakai pun itu menjadi sebuah Betul, itu parameter salah ya, Dok? satu juga persyaratan yang memang harus di ya akreditasi tadi. Akreditasi. Iya, jadi memang kalau di saya tetap masuknya di klinik pratama. Jadi memang nanti ada sub bagiannya pelayanannya dalam bentuk tadi kecantikan. Gitu. Oke, jadi spesifikasinya memang untuk kecantikan, Iya. pelayanan kecantikan. Kalau boleh tahu di mana Dok lokasinya biar teman-teman geng LSM nyamperin dokter Oke. nih. Kebetulan memang kalau yang di Cilegon ini kita di Jalan Pirana nomor 8, Kapling Blok E. Oke. Apa Ciwaduk ya? Masuknya Temu Ciwaduk. putih ya? Iya, Temu putih. Ciwaduk, Cilegon. Kemudian kalau yang di Serang itu di Ruko 9, Jalan Jenderal Sudirman. Nomor berapa ya? Nomor 7. Iya, kalau yang di Serang. Dok, Gitu. itu di klinik dokter kan setahu saya bukan cuman klinik kecantikan ya, sekarang ya ada klinik akupuntur, ada klinik gigi. Oh ya, jadi kalau yang di Cilegon emang yang tipe yang pertama saya yang di klinik Cilegon ini memang ada pelayanan giginya gitu ya, ada dokter giginya, ada saya memang ada beberapa tim dokter juga memang memberikan pelayanannya ya macam-macam ya Mbak Puji ya, nggak hanya di kecantikan aja ya, maksudnya di estetik anti aging juga, kayak memang wanita-wanita yang pengen menurunkan berat badan, kemudian memang kita juga punya kelas yoga, memang kan ada beberapa Ya, jadi ada teacher. sanggarnya juga Ya, di ada klinik sanggar. senam Iya, Pranata, kalau nggak salah. ada Betul, sanggar senamnya kita punya juga. sanggar Oh. senam Pranata yang memang tadi secara anti aging, nah itu juga olahraga ya salah satu pilar yang kita membuat kita juga lebih awet muda. Olahraga Gitu, salah satu betul. pilar. Berarti Iya. olahraga ini sangat berdampak besar untuk kesehatan kulit Betul kita, Dok. sekali. Yang baik olahraga apa, Dok? Kan banyak nih jenis olahraga. Ya sebenarnya balik lagi tadi ke apa? Ke apanya nih ya? Ke usia kitanya. Iya, jadi kalau tadi Oke. usia, ya balik lagi karena saya sumuran Mbak Puji ya. Iya. Jadi kalau udah 45 tahun ke atas ya ini memang 45 ya, Dok ya? Oh iya. Ya, Dok, betul. itu bisa nggak dikurangi dikit aja? Kurang dikit aja ya. Jadi kalau untuk usia 45 ke atas, nah Oke. itu memang tidak terlalu dianjurkan untuk olahraga yang terlalu overtraining. Oh iya. Jadi yang terlalu berlebihan itu seperti kayak kita suruh lari kilometer apa Oh, yang lagi sprint. heboh. Iya. Apa lari kemarin yang lagi heboh itu kita selalu Maraton. maraton. Oh iya iya. Nah, itu yang lari lebih berapa kak gitu ya. Nah, ini beresiko tuh Mbak Puji kalau kita yang sudah 45 ke atas ini akan mempercepat terjadinya ROS. Apa tuh, Dok? ROS itu ada reaktif oksigen spesies. Jadi inilah Oke. ROS ini yang akan membuat proses penuaan kita di dalam tubuh kita itu menjadi lebih cepat terjadi. Lah, kok bisa ya, Dok? Iya. Kok bisa, Karena Dok? memang penelitian kita menjadi tua ini, ya ini kaitannya adalah dengan ROS semakin meningkat, nanti dia akan membuat telomer kita makin memendek, sel kita jadinya tidak membelah diri lagi. Gitu. Kalau secara dari ilmu kedokteran ya, kita menjadi Iya. tua itu, sel kita itu makin lama dia membelah dirinya makin sedikit, nanti makin memendek telomer dan Makin DNA-nya. menipis lah gitu ya. Iya, nanti memendek baru kita meninggal.
Jadi pun olahraga itu harus disesuaikan juga dengan usia Jadi ya kalau dok bisa ya. disesuaikan tadi ya. Kita harus tahu diri juga nih. Mm-mm. Oh umur kita segini ya. Iya Udahlah benar. nggak usah olahraga. Nah kadang-kadang saya ini suka nggak tahu diri. Saya baru mau ngomong itu, produser saya nggak tahu diri dok. Dia olahraganya berat, Betul. boxing, muay thai, Keren. apa trampolin. Oh, boleh. Dok, Boleh. gimana nih produser saya? Saya mikirin, aduh takut sakit Paling nanti pinggang. mungkin harus dibarengi dengan ini ya maksudnya tadi jangan tiap hari Jangka atau waktu memang ya, tadi Dok. kan kita kaitannya juga olahraga ini kan tadi dengan si pembentukan massa ototnya ya. Iya betul. Jadi memang diusahakan kalau untuk usia 45 tahun ke atas olahraganya harus yang tadi untuk pembentukan massa otot. Jadi jangan yang terlalu tadi ngebakar gitu ya. Iya. Dok, sebentar. Jadi harus seimbang gitu. Ini kayaknya ibu produser saya terkesima ngelihat kata dokter, dan saya rasa anak saya juga ngelihat dokter terkesima sampai dia agak miring. Coba tolong lurusin sih. Saking fokusnya dia nggak fokus dok, ibu produser saya gitu kan. Iya. Sampai miring dua-duanya. Saya bingung. Kok ini sampai mic saya turun juga gitu kan. Saking fokusnya sama dokter nempel-nempel. Iya itu kenapa itu maksudnya kepo atau gimana ya? Gak tahu produser Iya. saya kok sampai enggak gitu. Kayak saya terlalu semangat gitu Nah. dok, kayak sampai begini-begini gitu. Iya, dok, balik lagi dok sama ini tadi kan kategori klinik ada 2 ya, pratama Dan utama betul. dan utama kan. Nah kan kalau dokter masuknya yang pratama kan, berarti kan dokter berencana buat untuk spesialis, jadi biar masuk ke yang poin kedua itu. Mungkin kalau untuk poin kedua berarti saya, nah ini tadi mungkin Belajar lagi pastinya sama dokter. satu bisa juga kita kerjasama. Oh, Ya jadi kita gitu. kerjasama dengan beberapa dokter spesialis mungkin ya untuk bisa menjadi penanggung jawab di Iya. klinik kita. Nah nanti bisa kita nanti meningkatkan menjadi klinik utama. Ya itu bisa juga seperti itu. Tapi mungkin persyaratannya Iya. karena mungkin agak lebih kompleks lagi. secara status Ya. berarti dokternya bisa karena bekerja sama udah terverifikasi seperti itu. Betul. Apa enggak? Maksudnya tetap sertifikasi dokter sendiri yang menjalani, kerjasama jalan juga. Oh, jadi tetap nanti kalau ada Prosedurnya tindakan gimana, Dok? apapun, ya misalnya contohnya saya bekerja sama dengan dokter spesialis bedah plastik gitu ya. Mungkin yang seiring sejalan banyaknya sekarang yang berkembang di situ. Iya. Oke. Jadi beberapa teman-teman saya mungkin di beberapa daerah di Jakarta atau memang di beberapa kota besar, nah itu biasanya dokter anti aging nanti bekerja sama dengan beberapa dokter spesialis, salah satunya tadi dokter bedah plastik. Plastik. Ya, jadi nanti dokter bedah plastik biasanya ya melakukan sesuai dengan kompetensinya. Misalnya operasi untuk implan rinoplasti gitu ya. Jadi untuk implan hidung. Nah, itu berarti yang harus melakukan ya dokter bedah plastik ya bukan saya. Oh iya. Gitu maksudnya kan? Jobnya beda. Iya, jadi memang yang membedakan adalah tadi di SIM-nya. Oh iya sih. Iya, betul. SIM-nya beda-beda gitu. SIM Iya. A, SIM B, SIM C. Nah, Iya. itu kan beda-beda. Nah, gitu seperti sih Haris yang lebih spesifiknya Dok, ya. saya juga mau Oke. nanya nih. Dokter anti aging, dokter kulit beda ya dok? Iya, betul. Tadi Nah kan kalau tadi dokter kulit itu dokter spesialisasi berarti. Ah. Benar, jadi dokter kulit kelamin. Oh. Jadi maksudnya tadi spesialisasi. Jadi memang menanganinya itu awalnya ya. Jadi memang basicnya adalah dokter spesialis kulit kelamin kan itu ke penyakitnya ya. Penyakit kulit, penyakit kelamin. Tapi Oke. memang sekarang mereka juga sudah ada masuk di estetikanya. estetika. Iya, jadi sekarang nomenklatur penamaan mereka itu jadi SPDVA, dermatovenerologi dan estetika. Gitu. Jadi kalau kita di disiplinnya karena saya memang sekolahnya di S2 Magister Biomedik kekhususan anti-aging medicine. Nah, jadi memang ya di bagian estetik anti-agingnya gitu. Nih, dokter sekolahnya di mana itu dok? Yang mana tuh? Yang estetik itu tadi, Oke. S2 itu. Jadi kalau S2 saya yang di Magister Biomedik Anti-Aging Medicine ini memang yang di Universitas Udayana. Oh, Dayana. Dan Ya. itu satu-satunya yang ada di Indonesia ya dok? Betul. Kalau S1-nya dok, Jadi S1-nya saya Trisakti, oh Trisakti. Jurusannya Iya. apa nih dok? kedokteran. Dokter Itu kulit ya dok? dipecah lagi nggak, kedokteran Dok? umum. Maksudnya kan konsentrasinya dipecah lagi ya dok? Apa? Contoh nih kayak saya kan Fakultas Ilmu Sosial Politik, konsentrasi saya ngambil ilmu komunikasi. Iya. Jurusan saya ngambil ilmu konsentrasi. Jurusan saya ngambil ilmu komunikasi, konsentrasi saya ngambil public relation ya. Oh, Kalau dokter? Kalau kita tadi Linearnya gimana tuh dok? liniernya kita berarti kalau dari S1 kita cuman ada 2 pilihannya langsung kan. Oh gitu. Mau kedokteran umum atau kedokteran gigi. Oh. Ya langsung terpisah. Langsung terpisah. Jadi Nah, fokus dokter umum ya. betul. Iya, Nanti kedokteran umum baru tadi Sekolah ngambilnya lagi. sekolahnya mau spesialisasi atau lanjut S2. Oke. Ya Tadi- kalau spesialisasi tadi masuknya mau apa? Kulit kelamin, THT, mata, Iya. jantung.
paru gitu kan. Bedah apa segala Oke. macam, nah gitu. Tadi kan udah dijabarin nih kan tadi ada 2 pernyataan kan bedanya apa sih spesialis kulit sama anti aging gitu kan. Iya, Tadi spesialis kulit udah dibahas nih. Kalau Iya. anti aging sendiri gimana nih biar geng LSM biar ketangkep nih apa pemahaman Jadi ini? kalau di saya kebetulan ya memang lebih fokusnya di estetik anti aging itu. Iya, jadi pelajaran yang saya sama dapatkan di S2 itu adalah mengenai tadi ya implementasi dari apa ya contohnya kayak kesehatan kulit yang apa ya perawatan kayak ya gimana cara pemilihan krim gitu ya mungkin ya. Kemudian tadi apa ya membersihkan kayak basic-basic kayak chemical peeling. Lebih kepada perawatan. Ya, Berarti khusus jadi wajah, lebih khusus area wajah dok ya? enggak juga. Jadi Oh, anti aging itu saya sampai rambut rontok, rambut botak gitu juga ya. Dok saya mau request rambut lurus sudah bosan rambutnya segini bisa gitu. nggak dok? Kayaknya langsung dibotakin dulu deh. Tapi bisa dok. Hah? Tapi bisa Ya, dibotakin saya tapi pengen ini lurus memang kayak dokter. bawaannya memang cetakannya begini kan, Iya. Memang ikal ya. rambut saya ikal glomong. Oh, gitu, Kalau Kak. yang ini udah lain style beda ini mah. Oh, Oke, kalau itu memang udah bawaan orok ya. Iya. Bos, Iya. betul. Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Secara medis nggak bisa dok. Nggak bisa. Jadi Oke. memang kalau nanti pun di apa Pakai istilahnya dibotakin lagi ya gennya kan tadi sudah pembawanya dari genetikanya ya. Berarti request Warisan. saya sudah tidak bisa, pengen jadi lurus gitu. Iya. Bisa di Ya, perawatan. udah kan tadi Di itu kuncinya ya, Dok. Bersyukur. bersyukur. Iya, saya betul. sepakat. Kan unik, manusia itu unik. Yes, betul. Dok. Jadi harus ya punya perbedaan masing-masing ya. Heeh. Kelebihan Ya dong. kekurangan masing-masing, nah itu yang memang harus kita syukuri. Iya, benar Dok, nggak? betul. Iya dok, saya bersyukur dengan rambut seperti ini saya bersyukur dok. Iya, ini makanya unik deh tadi pas keren juga ya waktu itu jadi terinspirasi gitu. Tapi kayaknya nggak pantas ya saya gitu ya. Pantes dok. Justru dokter harus tampil berani beda dok, biar Oke, orang lain oke. lebih wah dokter ini lain nih seru gitu. Dok, Siap-siap Ini kan ya. saya lihat udah ada beberapa produk dari Oh dari iya, dokter ya. oke, Jadi betul. dokter sudah meluncurkan Apa ya? Ini sih kebetulan memang ini produk Kakadu seri saya. Heeh. Iya, ini memang hasil penelitian S2 saya kemarin. Iya, jadi ini sudah saya patenkan juga di Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan di Oh sudah haki. betul dan sudah didaftar juga ke Badan POM juga yang memang apa produknya ada saya masuk seriesnya yang Gelanata untuk Kakaduplam. Gitu. Apa tuh dok? Kakaduplam Jadi itu? Kakaduplam ini isinya Betul. antioksidan, balik lagi sama kayak yang ada di minuman tadi ya. Jadi Kakaduplam ini salah satu buah plum atau memang yang tumbuh banyak di apa ya pesisir Australia. Wah jauh juga ngambil betul. ngambil bibitnya jauh juga dok. Kenapa nih memang saya ternyata penelitian saya ngambilnya ini karena memang Kakaduplam ini penelitiannya adalah ini dia kekuatan kandungan vitamin C-nya itu 500 kali dibandingkan buah jeruk gitu. Jadi memang kandungan dari antioksidannya itu lebih kuat dan tadi ya memang yang kita pergunakan nih untuk mengkoreksi atau mengevaluasi yang kalau kemarin kebetulan saya penelitian tentang enzim tirosinase dan melanin. Jadi memang untuk mengkoreksi kulitnya agar tidak mudah kusam. Iya, untuk apa istilahnya? Lebih cerah lah Lebih ya. cerah. Iya. Ini berapa lama dokter ini penelitiannya? Iya, ini kemarin ini penelitian saya. Ya waktu itu sih kalau di S2 kita makanya tikus ya. Oh. Ya, kita pakai hewan coba Hewan gitu. coba. Jadi kan belum boleh ke manusia. Biasa sih nanti kalau mau lanjut S3 tuh, nah itu boleh. Kalau memang nanti di S3 kita mau uji coba ke manusia itu bisa. Ada Jadi rencana dok. sampai launching ini berapa lama dok? Kemarin saya udah nyoba sih. Gagal ya. Iya. Terus terang aja nggak apa-apa dok. Manusia kan ada Iya. tahap gagal, ada tahap berhasil Betul. gitu kan. Sama-sama Rezeki. mencari rezeki. Berapa lama dokter akhirnya bisa meluncurkan produk ini dok? Ini sih kemarin karena kita bekerja sama dengan farmasi yang memang apa istilahnya ya ada pabrikan farmasi khusus yang memang bisa menyediakan dalam bentuk ini tadi ya karena ini kan satu series nih. Iya. Jadi memang ada sabunnya, ada mineral water, ada toner, ada sunscreen, ada serum, kemudian ada sunblock. Nah ini semuanya yang kandungannya memang Kakaduplam tadi. Kakaduplam. Yang targetnya tadinya untuk membantu ya kulitnya agar tadi tidak mau kusam ya. Iya. Atau tadi beberapa pasien saya sih biasanya kasusnya dengan melasma atau bahasa ini flek. Oh, flash. Flek hitam atau gitu ya. flek hitam betul. Termasuk saya kadang udah Iya. jerawatan tahu-tahu karena ada bekasnya males ya, dok ya. Betul. Nah, Itu ngilangnya gimana dok? nah ini salah satunya tadi Saya adalah nggak pernah tadi. perawatan. Saya nggak pernah perawatan dok.
Jadi tadi noda hitam pada tadi noda jerawat ya, Iya. itu biasanya kita menyebutnya adalah hiperpigmentasi post inflamasi. Aha. Jadi memang dia melaninnya dia menggelap. Jadi kita biasanya butuh nutrisi tadi tambahan untuk membantu produksi si melanosit ini menghasilkan melaninnya menjadi berkurang. Oke. Gitu. Ini produk dokter Faris. khusus cowok juga apa Oh iya, cewek cowok? bisa untuk cewek cowok gitu ya. Cuman tetap harus konsultasi dulu dong. Nah Cek betul, dulu jadi dong. nanti saya harus periksa dulu ini yang masuk kategorinya yang mana nih untuk jenis kulitnya apa, kelainannya apa gitu. Ah gitu. Dok, skincare itu kan banyak kandungannya, apalagi kan sekarang banyak banget ya dok. Betul. Skincare yang abal-abal lah, terus kita nggak tahu ini diproduksi udah ada BP POM-nya atau belum gitu kan. Nah, yang bagus nih skincare itu, ya yang umum aja gitu, yang bagus untuk kulit itu sebenarnya mengandung apa aja sih dok? Tadi sih balik lagi ya awalnya ya, kebutuhan kita apa. Iya, Jadi tadi kan targetnya. kita untuk membantu kulit sehat, ya tadi balik lagi kan pembersihan, memproteksi sama menutrisi. Nah jadi dibalikin lagi nanti kita kebutuhannya apa nih, contohnya tadi kayak Kak Faris kan, Iya. kok saya gampang beruntusan nih, gampang komedo, ada noda jerawat gitu ya. Nah, berarti nanti kandungannya kita sesuaikan. Oke. Jadi kalau untuk kulit pria contohnya, jadi memang kita carikan yang untuk mengontrol minyaknya yang kandungannya adalah tea tree oil gitu ya. Kemudian untuk ngebantu tadi ngilangin nodanya gak gampang beruntusan, mungkin kita bantu dengan kandungan niacinamide. Oke. Untuk mencerahkan mungkin kita bantu tadi dengan pemakaian dari si kakadu plum tadi, krim itu bisa. Berarti harus Gitu. dianalisis dulu mau nggak mau Iya, jadi dilihat. harus paham juga nih, maksudnya kita juga Iya dong. kadang-kadang saya suka datang gitu ya. Saya datang dok mau konsultasi, habis pakai sebelum produknya apa? Wah macam-macam dicampur sari ya, produk A, B, C, D, E, kan itu waduh, itu dok. harinya berantakan ya, karena tadi Itu kan PR. Mbak ini dibaca nggak gitu kan Mbak, atau Kak dibaca nggak ini kandungannya apa gitu ya? Enggak katanya pokoknya gitu tadi, karena musimnya sekarang adalah influencer ya. Betul. Iya, jadi mereka main beli Iya, aja, mana cocok yang- nggak cocok, yang penting oh ini katanya bagus, Iya, main pakai, betul. giliran udah hancur baru deh Dok, konsultasi mau ke nanya nih dok, jerawat yang bandel kan jenis jerawat yang bandel itu yang saya pernah lihat gitu kan di media sosial ataupun saya googling internet. Saya nggak tahu nama istilah kedokterannya, cuma yang saya lihat ada yang jerawat yang kecil, yang nanan dulu ada jerawat bintik hitam titik ketika dibetusin agak kayak gel gitu kan. Oh ya. Sama ada yang Radang gitu. iya radang-radang komedo besar dan gitu. Ada ini lagi rame di TikTok, saya suka ngeliatin tiba-tiba muncul aja dipencetnya banyak itu keluarnya ditusuk jarum. Nah itu jenis-jenis kayak gitu yang kriteria paling berat yang mana dok, yang susah diatasin gitu. Oke, jadi nanti jerawatnya juga terbagi juga kalau secara garis besar tuh memang yang mild, medium atau severe ya, atau ringan, sedang, berat gitu. Iya. Iya, jadi kalau yang paling ringan itu adalah yang tipenya mikrokomedo, yang kayak gini beruntusan tuh. Langsung ya nunjukin. Gak apa-apa dok. Nah, ini Buat mikrokomedo, BSM. komedo gonal gitu ya. Jadi nanti yang mikrokomedo ada yang white komedo, ada yang blackhead komedo. Ini gitu tergantung kriteria tergantung parah atau sedang ya. Ya, ini atau ringan berarti masuk ringan. kategorinya. Kalau nanti yang tipenya sedang, nah itu biasanya udah ada radangan. Oh, Kita oke. nyebutnya itu yang papul, itu dia radang. Kalau yang parah, itu biasanya nanti yang pustul, yang bernanah. Itu yang parah, yang severe. Kalau selama ini gak apa-apa ya, sharing aja. Maksudnya selama ini aku jerawatan paling muncul titik. Iya, Udah gitu kan nanti bernanah radang. Iya. Itu kan nanti nggak dibetusin juga, betus sendiri kan. betul, nanti dia Hilang, kering. nanti kering. Nanti kan kalau misalkan darah udah kental dikit kan mengering juga kan bisa Betul. Itu kan merah, akhirnya lama-lama hitam. Itu kategorinya masih ringan ya dok ya? Iya, itu maksudnya kategorinya berarti Itu hal yang lumrah. Lumrah. Untuk semua Normal. jenis manusia gitu ya. betul. Iya, memang prosesnya seperti itu. Proses seperti itu. Iya, karena di dalam tubuh kita juga kan udah ada sel darah putih ya, punya tentara juga istilahnya tadi untuk memerangi terjadinya infeksi yang ringan. Iya. Itu juga bisa. Berarti kategorinya ringan lah ya. Iya, kalau yang tadi yang Kak Faris bilang ya. Jadi Dokter, tadi yang dokter ringan. pernah jerawatan gak sih kayak Pernah. kulitnya? Dia kan pasti kan, makanya kan yang banyak yang merah pasti pertanyaannya akan ke situ. Nggak mungkin dokter nggak pernah, pasti pernah gitu. Karena kalau saya tadi satu, kalau misalnya nakal kebanyakan makan gula langsung. Oh gitu. Langsung. Kalau Untuk makan kelihatan banyak misalnya nih, biasanya kan ada hari Minggu. oke. Saya Iya. kan ya acara keluarga ya. Iya. ya makan-makan lah Keluarga, ya. makan segala macam ya pasti kan mau nggak mau ya. Mm-mm. Hari Minggu itu jadi chatting time-nya apa istilahnya? Apa waktu apa ya mencuri Waktu bebas. Iya, waktu bebas itu. Waktu makan bebas. Waktu makan bebas itu di hari Minggu karena memang
ya acara keluarga. Heeh. Jadi biasa kalau udah banyak udah tuh langsung besok apa nih? Kok tiba-tiba pas wudhu gitu ya, pas bersihin muka cenut. Nah, Nah, udah. kerasa kan kayak gitu dok ya. Betul. Tapi dokter suka begadang juga nggak sih kalau boleh tahu? Begadang kan kasusnya kalau saya begadang tiba-tiba muncul. Kadang kalau begadang sekali enggak lah. Kadang 2 kali 3 kali begadang baru tuh timbul. Dokter pernah juga begadang? Iya, mengalami dulu gejala seperti zamannya memang saya kuliah pasti begadang ya, ngerjain Iya, tugas iya, segala betul. macam ya. Tapi ya sekarang apalagi ya itu tadi ya, begadang kan tadi mempercepat kita menjadi tua, kortisol makin naik gitu ya. Masih dok. Akan membuat kuriputnya cepat timbul. Mm. Nah, jadi diusahakan sih saya kalau bisa ya maksimal jam 11 lah kita harus sudah tidur. Gitu. Tapi sebelum-sebelumnya zaman-zaman kuliah begadang udah pernah dong. Maksudnya timbul jerawatnya itu pernah? Oh iya. Iya Oh. dong, karena kita anak kedokteran biasanya kan dapat shift malam gitu ya. Iya. Ah iya betul Zaman kan. koas jaga UGD ya Yes yes Allah. betul. Berarti Mm-mm. mengalami fase yang dialami ya semua orang lah. Maksudnya kan. Iya betul. Iya, kalau ini sih hasil dari proses perawatan. Ya wajar masa dokter gak perawatan dokter tuh belajar dapat ilmunya kan. Ya, secara tahu ilmunya Seru ya. sekali Bang gimana Puji sih. ya. Jadi memang ya itu sih balik lagi kan pilihannya kita mau ya awet muda apa awet tua. Iya. Gitu. Iya. Mau tuanya seperti apa? Nah, itu tergantung hasil investasi kita saat ini. Ya ini seru nih. Geng LSM di rumah. Aku mau nanya dok. Betul. Dokter kenapa memilih jadi profesi dokter? Apa gara-gara keresahan dokter ketika melihat ibu dokter? Tadi kan cerita tentang mama. Mama Iya. mukanya beruntusan, rusak gara-gara hancur ini korban. hancur dan menjadi korban akibat ganasnya skincare yang beredar gitu. Mama kan ya asal biasa beli aja nggak tahu. Iya ya, dulu tahun 2000 juga Iya. saya ingat banget tuh ya. Asal beli aja. Hmm. Apa karena keresahan itu dokter menjadi dokter? Apa setelah dokter memang sudah menjadi dokter dan kuliah ngambil studi? Kayaknya nggak tahu ya dokter masuk kuliah kapan gitu kan. Iya, Dokter betul. baru fokus untuk terjun di dunia kecantikan. Oke, saya sih jadi dokter karena awalnya disuruh papa saya. Oh gitu suruh papa ya? Iya. Oke boleh. Karena dulu papa cita-citanya mau jadi dokter tapi katanya nggak kesampaian gitu ya. Nah, terus papa jadi apa dong? Karyawan. Iya, Karyawan. enggak. Saja. Oh nggak apa-apa. Jadi kan tersalurkan sama Gitu, dokter. Beban iya. nggak dok? Oh, Ini juga ini sih. berkaitan dengan pressure orang tua dan anak. Kamu jadi dokter. Beban nggak Saya dok? kelahiran 80-an ya. Iya. Jadi mungkin beda sama Gen Z sekarang. Gen Z Mungkin sekarang. kan yang memang Nah, iya itu semua mempengaruhi itu dok. Betul maunya, betul. oh ya bisa menentukan sendiri Iya. gitu. Tapi kalau kita zaman dulu mah apa Ngikut kata aja Kita ya. nggak punya aja ya. ini dok penyakit Iya. mental healthy segala macam itu ya dok ya. Betul, iya. Dan kebetulan memang dulu waktu saya SMA juga saya tidak terlalu bisa dan jago hitung-hitungan. Nah. Waduh, kayaknya saya udah sadar diri ya. Kok saya kayaknya nggak bakal bisa ke teknik gitu ya. Oke, udah sadar diri tuh. Mati kejeblok gitu ya. Geng Fisika LSM. apa lagi gitu kan ya. Udah sadar juga. Aduh iya. Produser saya lulusan kimia, tapi bergulat di industri film dok. Oh tuh kan. Tuh kan. Gimana Anak tuh coba? kimia dok, Ah, bergulat Gitu bisnis ya. di industri film dok. Ya hidup lah ya, kita nggak ada yang tahu. Passion. Jadi, Passionnya mungkin Iya. datangnya belakangan ya. Belakangan. Iya. Heeh. Berarti dokter pengen jadi dokter karena orang tua. Iya awalnya Sepakat itu. di situ. Nah setelah tadi lulus pas di S1 itu, ya mungkin saya sebenarnya awalnya saya diajak sama sahabat saya. Oke. Gitu. Jadi sahabat saya kebetulan memang sekarang sudah almarhum ya. Mm. Itu yang mengajak saya tuh. Kamu besok rencananya mau apa nih gitu. Jadi zaman saya dulu lulus 2005 itu kita wajib namanya kan PTT ya. Iya. Iya, dulu masa bakti lah. Masa Tapi bakti. memang Iya. setelah zaman saya udah nggak wajib lagi gitu. Jadi sekarang beda lagi tuh. Kalau nggak salah sekarang namanya internship ya. Oh iya. Jadi udah internship, udah ya kalau saya dulu setelah saya lulus koas itu saya wajib PTT untuk mendapatkan tadi SIP gitu. Jadi sebelum nunggu PTT, nah dulu PTT itu ngantri. Ya dulu tuh ngantri itu di Kemenkes tuh ada pilihannya tuh daerah sangat terpencil, daerah biasa. Oke. Jadi dulu saya pengen kalau sangat terpencil itu cuma 6 bulan. Oh. Tapi tempatnya di Papua. Iya, heeh. Ya hobinya traveling seru lah main Papua lah ya. Jadi kalau di Pulau Jawa nggak bisa gitu kan ya. Jadi kalau yang terpencil itu 1 tahun, Oke. kalau yang biasa itu 3 tahun. Oh gitu. Gitu. Jadi entah gimana itu ya kemarin 2005 lulus tuh. Itu tadi saya lagi menunggu PTT itu. Nah, saya diajak sama sahabat almarhum ayah itu untuk ngambil lah itu di akupuntur di RSCM. Nah, dari situ tuh saya pas mendalami kok kayaknya seru juga ya gitu ya. Dari akupunturis estetik, kemudian saya belajar tentang apa tadi peeling cream segala macam gitu kan. Dari situ mulai perlahan-lahan oh ya kayaknya saya mau lebih ke anti-aging lagi nih gitu. Akhirnya saya ngambil lagi S2 anti-aging itu. Nah selama makin kesini perkembangan ilmunya makin luas kan. Jadi ada
laser lah, filler, botok, benang segala macam. Nah itu kan masuknya juga kan di estetik anti aging gitu. Aku Gitu garis sih. bawahin dok, tadi dokter ada mengucapin kata-kata kok seru ya. Nah, karena seru ini kan berarti udah nggak ada presuran untuk disuruh belajar males-malesan kan. Iya betul. Seru kan Jadi sih, udah enjoy gitu ya. udah enjoy sifatnya, jadi penasaran ya dok ya. Iya betul. Karena memang yang saya apa ya? Ya mungkin kalau di sebagian orang passionnya kalau dulu sih kayaknya profesi estetik itu kayak agak sedikit Ah, iya. Apalagi untuk Ngapain sih laki-laki ya, Dok, ya? apalagi cowok gitu ya. Jadi Oh, teman-teman ya, saya paham, ya, paham. mendingan ngambil oh iya kerenan spesialis dong bla 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 gitu pas saya reunian bla 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 ya udah sih nggak apa-apa gitu ya apalagi saya minder juga gitu sih sempat gitu ya. Oh minder, nggak usah minder lah Ya, dok. namanya juga manusiawi Iya, gitu oh iya bener. Iya, sekarang Sekalian gini. dunia estetik itu sekarang wah lebih ini ya dok ya. Nah jadi Marak sekarang ya, Dok. kebalikan jadi teman-teman Sekarang saya yang marak tadi ya, ini Dok. Mencari "Wah, tahu. sekarang katanya enak ya jadi lu gitu ya. Nah, jadi Betul. rumput Estetik. tetangga lebih hijau ini jalan sama aja gitu kan ya. Ya Dokter, tetap ah, gitu deh. menanggapi nih kan banyak juga ya dok. Yang ini boleh minum ya? Oh iya dok silakan. Boleh. Mau juga. Iya. Boleh dok. Oh. Makanya kan kita disponsori sama segar itu dok buat minum. Apalagi yang minumnya dokter. Langsung dikomentarin Insya Allah. dokter. Bener ya. Kesehatan Ini pula. rasa kayak serai gitu ya. Iya. Iya, memang Beda, ada. ada Oh, serainya. oke. Kemarin Iya, ada aku- rempah-rempahnya dok. Kemarin aku minum apa ya? Tahu-tahu asal ngambil pas diminum jahe dok. Wah Jahe. panas banget dok. Itu enak buat tenggorokan dok. Betul. Apalagi lagi musim Iya dingin cuaca gitu ya, kayak cuacanya begini. ya. Dok, betul. tidak menentu. Ya silakan. Dokter menanggapi kan Mm-mm. sekarang banyak klinik-klinik ya, klinik-klinik kecantikan yang memang mungkin banyak juga yang tidak terverifikasi, terus tidak punya akreditasi. Terus dokter-dokternya pun ya dokter yang memang tidak sesuai dengan apa bidangnya gitu kan. Iya, Itu dokter menanggapinya seperti apa tuh dok? Ya sepertinya sih itu balik lagi kita yang konsumennya ya. Iya. Jadi maksudnya kan ini konsumen juga kan berhak Mm-mm. yang kalau kita di akreditasi itu kan memang bagian depan tuh harusnya sudah menerangkan hak dan kewajiban pasien. Jadi nanti pas saat konsultasi pun dokter itu kan memang dari depan pertama itu kan udah ada jadwal praktek, SIP segala macam itu memang pasien juga harus paham dan mengerti, tahu gitu. Oh ya boleh nanya juga nih kayak Mbak Puji datang saya gitu ya. Ya dok ini maksudnya istilahnya pada saat konsultasi itu bisa bertanya gitu kan ya. Misalnya lulusannya apa, basicnya apa, atau seperti apa. Dan bisa juga sih secara tidak langsung pada saat kita anamnesa atau tanya jawab konsultasi itu kan kelihatan kalau memang tadi dokternya menguasai atau bisa menerangkan atau memberikan apa istilahnya ya, edukasinya spesifik atau kurang kayak gitu ya. Nah itu kan bisa dari pasiennya gitu. Tapi kalau memang dari pengawasan dinas kesehatan atau tadi dari ID sendiri sih sebenarnya kalau tadi dokternya adalah yang istilah terdaftar sudah punya SIP. Nah yang penting sih tadi kompetensinya jelas gitu. Ya kuncinya di situ. Dok apakah Dinkes ini tidak apa meneliti atau memverifikasi ini banyak klinik-klinik yang abal-abal gitu lah dok gitu? Wah, ada kayak begitu nggak sih dok? Seharusnya sih semua terdaftar ya. Iya seharusnya Mbak kan Puji begitu ya dok ya. Apalagi kan memang ya Cilegon ini bisa dikatakan nggak terlalu luas ya. Iya. Kecuali memang kalau misalnya kayak daerah-daerah Jakarta, Bekasi atau apa, nah itu mungkin ada lah ya beberapa klinik-klinik yang nakal gitu, ya mungkin bisa. Tapi setahu saya sih kalau beberapa, ya kebetulan saya juga kan pengurus perdayaan ya. Jadi saya juga tahu nih teman-teman istilahnya yang berpraktek di estetik anti aging gitu kan ya sekitaran Banten ini, ya saya juga hafal. Dan saya kebetulan kenal juga gitu. Dok, ada tips nggak buat teman-teman geng LSM di rumah sana khususnya untuk masyarakat di Indonesia kali karena kan ini kita share secara luas gitu kan berkaitan dengan jangan sampai salah pilih produk apalagi untuk muka kalau udah rusak kan pasti ribetnya minta ampun gitu dok ya. Iya betul sih ini memang ya urgent banget ya soalnya memang tadi ya dengan adanya media sosial yang memang sekarang berkembang dan tadi dengan ya S3 marketing yang begitu hebat dan kuat. Nah ini memang saya sih titip pesan sih untuk ya bukan para wanita ya tapi banyaknya korbannya para wanita sih terus terang memang yang datang ke saya itu yang memang sudah ya bisa dikatakan tuh nggak hanya ringan sedang gitu ya kasusnya udah berat banget yang kadang tuh sampai
Saya juga ada sih. Memang saya sempat pasien saya itu yang kita menyebutnya itu udah okronosis gitu ya. Memang Waduh, udah apa tuh, Dok? keracunan. Jadi okronosis itu kayak Waduh. kelainan pigmen yang udah kehitam keabuan gitu, Waduh. yang memang sudah mengendap lama gitu ya di bawah kulit kita, yang memang itu ya sulit diobati karena tadi terlalu banyak apa istilahnya penggunaan krim yang mengandung merkuri atau hidroquinon gitu. Ngeri banget. Jadi ini ya saya titip pesan, jadi kalau bisa ya untuk semua masyarakat Indonesia, ya khususnya para wanita yang mudah tergiur ya. Jadi sebelum membeli suatu produk, ya itu tadi kalian harus pahami dulu nih, saya kebutuhan kulitnya apa, gitu. Jadi saya jenis kulitnya apa, normal, kering, berminyak, gitu ya. Jadi kalau misal seandainya tadi sudah mengarahnya adalah flagnya, kok saya udah pakai produk yang dijual bebas kan tadi ya. Kalau yang dijual bebas itu memang izin edarnya adalah kosmetik. Tadi kalau yang udah kandungannya obat, nah itu biasanya makanya hati-hati. Biasanya mereka tuh yang dijual online sekarang tuh ya. Iya kan Itu banyak. ada ya nggak ada etikat birunya juga sih. Iya. Kadang-kadang kan sekarang juga kemarin yang sempat dihebohkan juga ya. Iya, Beberapa betul. Teman-teman Iya. Perjuangan lah ya. teman saya itu yang apa istilahnya mengulik sampai mengulas gitu ya, sampai mengecekkan kandungan produk A apa B apa C apa gitu ya. Kadang-kadang ternyata itu tadi ternyata overclaim. Iya, Oke. ditulisnya 10% giliran dicek cuma 1% gitu ya. Dijualnya harganya berkali-kali lipat. Nah, jadi ini juga Oke. harus lebih kritis. Jadi harus lebih berhati-hati, harus cek juga ya tadi. Kadang-kadang yang didaftarin ke Badan POM itu Tidak sama. nanti tidak sama pada saat yang diedarkan. Nah, ini juga. Jadi kemarin ada beberapa produk juga yang Iya, betul, Dok. teman sejawat saya kemarin cek itu ternyata Badan POM-nya terdaftar. Misalnya contohnya ini, Ya. contohnya ini nih. Saya daftarkan atas nama ini misalnya Daily Sunscreen. Ya. Misalnya ada barcode-nya ya, crack gitu ya. Nah, jadi buka giliran isinya beda. Gitu. Iya. Tapi yang tertera di sini nomor Badan POM-nya adalah yang terdaftar, tapi isinya Berbeda. beda. Iya. Gitu, itu sering banget terjadi. Makanya ya ada beberapa teman-teman dokter sejawat ya saya yang sudah sering ya di TikTok, ya di IG atau di YouTube udah sering Jadi sebenarnya ini ya ini membedah. pengawasan lagi ya dari pihak Bener. pemerintahnya ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus sama-sama nih. Jadi kalau masyarakat juga sudah resah apa istilahnya bisa sih kita mengenali tadi krim-krim yang Iya. tadi yang mengandung merkuri gitu ya. Dia biasanya itu warnanya terang. Oke. Ya, kemudian konsentrasinya gini, dia tuh kalau ini kan tuh kayak gini ya biasa ya. Kalau itu molor dibuka itu panjang gitu kayak mozzarella gitu. Oh. Iya, itu sering sih udah ditunjukkan juga ada di beberapa video teman-teman sejawat saya. Jadi Oke. dari warnanya, dari baunya, Baunya. itu juga udah Berbeda. beda. Betul. Jadi misalnya di cairan toner juga dia warnanya itu dia baunya tuh alkohol banget gitu. Biasanya itu dimasukkan zat-zat berbahaya ya. Iya. Gitu. Jadi memang ya kalau misalnya mau lebih detailnya lagi ya bagusnya emang harus kita periksakan ya. Iya, Iya. Tapi jadi secara memang garis sebaiknya besarnya menurut saya sih lebih baik yang udah merek-merek lama aja deh. Istilahnya gitu ya. Iya, Yang brand-brand udah yang pasti brand-brand lama yang memang sudah established, sudah jelas gitu kan. Apa istilahnya tuh kapasitasnya mereka yang Kredibilitas. oh iya betul. Maaf, Dok. Sorry, Dok. Saking semangatnya ya. Semangat, Iya. Dok. Jadi memang sebaiknya konsultasi ke dokter yang benar ya. Betul. Kalau Karena ini teman- memang banyak korban ya. Iya. Dok, kalau Oh, teman-teman iya, geng LSM pengen main ke klinik dokter buat konsultasi boleh nggak, Dok? Oh ya boleh dong. Boleh ya? Siap ditunggu ya. Nah, terus produk dokter ini baiknya konsultasi dulu apa udah dijual secara online juga, Dok? Ada yang memang tadi kita jual online di nyebutin itunya boleh nggak boleh ya? Nggak apa- S gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh di Shopee ya. Iya, nggak apa-apa. Iya di Shopee ada kita tokonya juga apa namanya? Delanata Clinic Official Store ya. Oke. Ya di situ sih kita sudah apa istilahnya buatkan yang memang udah jenis kulitnya normal. Oh, detail ya. Iya, ada. Deskripsinya Jadi detail. mungkin, sobat LSM bisa tuh nanti Yoi, memang di yoi. check outnya tadi berdasarkan ya tadi Sesuai. Sesuai yang kebutuhan. yang Kulitnya. kategorinya ya tidak terlalu bermasalah. Misalnya kayak contohnya nih Iya. kayak Kak Farsin masih bisa nih gitu ya. Mungkin sabunnya carinya yang ada Iya.
Ini- green tea. Mau nggak mau Ada. saya harus main ke Iya dong. klinik dokter ini. Jadi saya nggak Eh, terus terang udah berapa tahun ya, lebih dari 10 tahun Iya. mungkin saya nggak pakai yang, jadi saya nggak mau sampai salah pilih, makanya saya harus daftar ke dokter. siap. Klinik ya. Wis, harus diamplas ya. Ya ampun. Dan satu lagi dok, Oke. untuk teman-teman semua yang ini masih kuliah kan ya, kan tadi kita udah ngebahas tentang S1 dan S2. Oke. Teman-teman kan kadang mau kuliah ikut-ikutan sama temen nih, labil ya kan. Oke. Jadi misalkan memang dia pengen jadi dokter atau misalkan dia masih bingung, menurut kan dokter udah menjadi dokter ini udah berapa lama dok kalau boleh tahu profesi dokter? Iya, saya dari 2005 ya, berarti berapa tuh? Lebih dari 20 tahun ya? 20 tahun. 20 Iya. tahun ya. Ada ini nggak, maksudnya tips buat teman-teman yang mau jadi dokter, apa yang harus dipersiapkan? Kan kita nggak tahu nih lagi menempuh pendidikan, atau misalkan jadi kayak untuk spesialis nih. Spesialis ini biasanya kan kalau dokter kan tadi rasa penasaran kok seru ya gitu Iya, kan. betul. Tapi kan ada yang masukkan udah lu masuknya ke spesialis ini aja berdasarkan orang-orang. Nah, tips-tips hal itu tuh. Oke, berarti ini untuk anak apa istilahnya yang mau masuk kedokteran gitu. Yes. Jadi untuk adik-adik yang istilahnya sekarang ya mungkin udah mau lulus ya tahun ini ya, tertarik Ya. masuk di kedokteran. Jadi memang ini juga titip pesan, ini ada beberapa kasus gitu ya kemarin Iya, gara-gara banyak. tukeran jaga ditonjok Oh iya betul. di Palembang gitu ya. Jadi memang untuk menjadi dokter itu menurut saya perjuangan. Jadi nggak mungkin cuma duduk manis maunya enak-enakan gitu ya. Langsung bikin vlog, bikin ini ya. Itu mungkin untuk beberapa senior-senior yang memang ya sudah Perjalanannya sudah panjang ya, Dok. perjalanannya ya Ya. mengikuti terjalnya gitu ya. Karena memang kuliah kedokteran ini memang cukup lama, Kak Faris, dan memang dari segi biaya emang terus terang memang lumayan mahal. Lumayan. Dokter S1 berapa tahun dok? S1 tuh biasanya kita terbagi, biasanya kalau saya zaman dulu itu 8 semester ya. Berarti S1 itu 8 semester, kemudian itu baru S-Ket kan. Iya. Kemudian nanti kita masuk ke profesi dokter muda atau koas. Oke. Nah, itu nanti di 4 semester. 2 tahun ya. 2 tahun, 4 Ya, semester. betul. Nanti di 2 tahun. Habis itu kalau zaman dulu kan saya ada PTT tuh. Iya, Kalau iya, zaman sekarang namanya internship. Internship itu setahun. Iya. Habis itu barulah bisa sekolah lagi mau ngambil S2 atau tadi mau spesialis. Spesialis. Panjang ya buat Ya, S2 jadi juga. nanti kalau S2 lanjut biasanya kan 2 tahun ya. Iya, dua. Kemudian Kalau cepat, kalau cepat. Kemudian kalau untuk spesialis, nah ini biasanya minimal rata-rata itu ada yang 8 semester, ada yang 10 semester, kadang Spesialis sampai lama juga berarti ya. spesialis lebih lama dan Sama kayak biasanya S1 semesternya. biasanya pun biayanya lebih besar lagi. Iya. Iya, jadi kenapa juga ya itu tadi ya agak sulit juga masuk di spesialis karena tadi kita juga harus punya rekomendasi, harus magang dulu dan harus punya Iya, tadi ya iya dong. surat-surat yang istilahnya kamu kaliannya apa nih? Maksudnya bener nggak kamu masuk di sini nih sesuai dengan passion kamu? Nah gitu biasanya. Nah, iya, kan triggernya kita kan passion kan, gairah kan. Ya, Nah jadi itu. jangan sampai salah masuk gitu ya. Nah itu Jadi, Kak buat Faris, geng LSM nih 20 Iya. tahun berkarir di dunia Betul. dokter kan, tolong kasih tips dan sentil anak-anak yang malas-malas. jadi kalau bisa nih untuk adik-adik sekalian yang memang tadi berniat memang masuk di kedokteran, ya saran saya sih ya memang ya menjadi dokter itu harus belajar seumur hidup. Iya. Iya, belajar. Jadi mau tidak mau harus ya siap, ya jangan mau enaknya aja ya. Iya. Iya Jangan dong. yang dilihat enaknya Jadi yang kita aja. tangani ini kan istilahnya bukan mesin ya, ini Iya. manusia. Jadi berbeda, nggak seperti kayak matematika 1 tambah 1 selalu 2 gitu. Jadi ini kadang-kadang di kedokteran itu ya Berinovasi ya dok. manusia ini kan berbeda. Jadi Iya. hormonnya beda, kemudian kegiatan segala macam berbeda. Jadi nggak mungkin dikasih 1 itu jadinya 2, 1 tambah 1. Berarti kadang-kadang bisa bermacam-macam. Ya, Jadi kita sepakat. pun harus lebih ya tadi ya apa ya istilahnya ya, akal apanya kita bisa menilai oh ini kemungkinan dari mana Iya. Nah itu yang kita pelajari logikanya, karena memang kenapa di kedokteran itu lama, karena yang kita cari tahu adalah ya tadi patofisiologi cara kerja, misalnya krim ini kemana larinya kemana, efeknya kemana, oh ya kalau nanti begini ini harus begini, oh ini nanti begini harus begini gitu. Jadi Iya. kalau saya naikin ini nanti kemungkinan ini saya harus netralin pakai yang mana kan gitu. Jadi Ini harus diturunkan, ini naikkan, nanti komunikasi pakai apa. Nah, itu menarik nih. harus benar-benar mengerti Kak Faris. Iya, Jadi jadi Iya, semuanya betul. memang tidak instan ya dok. Jangan dilihat Bener. enaknya. Jadi Betul. dua hal yang tidak dipisahkan nih teman-teman geng LSM, ada riset, ada analisa. Nah, ini kan setiap tahunnya berkembang nih. betul. Yang ini hal yang berbeda nih. Jadi itu tadi yang membuat tadi ya tadi yang namanya dunia kedokteran ini memang
terus Terus berkembang. Berinovasi. Dan harus kita juga ya tadi mau belajar seumur hidup, berinovasi, berkreasi, Mhm. ya untuk tadi ya memberikan pelayanan yang terbaru Iya, untuk pasien-pasien kita. apalagi dengan perkembangan Gitu. teknologi kan. Betul. Iya. Apalagi di estetika ini, wah, dalam hitungan minggu kayaknya ada aja skin booster inilah, nanti campur dengan ini, alat ini lagi, ada baru ini lagi, waduh gitu. Ya mau nggak mau dokter belajar juga kan, belajar Betul. lagi kan. Jadi mau Tadi, tidak mau belajar ya seumur hidup. harus belajar seumur hidup. Gitu. Itu sih titik Mantap. pesannya. Jadi jangan bosan-bosan untuk ikro. Baca, Iya. baca. Jadi jadi dokter tuh nggak harus pintar, Yang penting Tapi mau cukup belajar baca. baca saja. By the way, aku senang nih kedatangan dokter nih. Dokter ya, luar biasa Banyak ya. banyak ilmu yang aku dapat ya kan. Amin. Mudah-mudahan ya Makasih loh, Dok. bermanfaat ilmunya untuk Amin, sobat amin. LSM semua. Iya, Oke. makasih dok. Siap. Sama-sama. Sukses selalu. Yes. Ih, kok bisa bareng? Kok bisa bareng? Sehat-sehat. Amin. Sama doa yang sama untuk Mbak Pici dan Semoga- semoga tambah Kliniknya- berkibar LSM ya. Kliniknya makin Bisa jaya. memberikan apa tadi ya kontribusi untuk Amin. 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 Kota Cilegon dan Amin. sekitarnya. Amin. 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 Iya, memajukan tadi ya UMKM. Iya, memang tujuan kami itu untuk membantu sahabat-sahabat. teman-teman gitu kan. Semoga dokter kliniknya nambah banyak Amin. dan bermanfaat untuk orang banyak terutama. Insyaallah. Sukses selalu dok karirnya. Siap. Silakan saya kembalikan ke ibu produser saya. Silakan, Iya. Ibu Terima produser. kasih Dokter Maulana. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu, sehat-sehat. Amin. Ya, amin. Bye. Dadah.